Hai guys, Stephanie di sini. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Janji harus jujur, oke? Apa kalian pernah naksir dengan salah satu dosenmu? Kalau ya, kurasa kalian bisa memahami ceritaku. Akan kuceritakan pada kalian tentang cowokku yang sangat sempurna, Joseph. Aku berusaha keras untuk dapatkannya, tapi percayalah padaku, dia begitu berharga di tiap detiknya. Jadi, ini dimulai tahun lalu saat aku jadi mahasiswa tahun kedua di kampus jurusan seni pertunjukan. Kalau bicara soal cowok seumuranku, membosankan sekali. Aku nggak begitu perhatikan mereka karena mereka itu sangat kekanakan dan jujur saja mereka membuatku jengkel. Jika aku harus memilih pacaran dengan cowok brengsek yang nggak dewasa atau tetap melajang selamanya, maka nggak perlu ada perdebatan. Suatu hari aku sedang di rumah sahabatku Susi. Kami sudah berteman sedari dulu, dan meskipun kami sekarang kuliah di kampus yang berbeda, kami masih sering ketemu. Saat kami sedang makan burger homemade lezat buatan Susi, kami ngobrol soal kuliah, pakaian, cowok, kalian tahu kan, semacamnya. Saat itulah Susi cerita padaku soal dosen baru di kampusnya yang bernama Joseph. Dia jabarkan kalau dia itu sangat tampan, tinggi, pintar, atletis, dan punya motor sendiri. Dia terdengar terlalu indah untuk jadi nyata, jadi aku yakin kalau pasti ada kekurangan. Mungkin dia punya jerawat membandel atau mungkin dia sudah beristri dengan 3 orang anak atau apa. Dia nggak jerawatan, dia belum menikah, dan dia tampangnya seperti ini. Dia mengangkat HP-nya. Terlihat gambar seorang pria yang sungguh sangat seksi. Ku ambil HP itu darinya dan scrolling foto-foto di sosial medianya. Ya ampun, cowok ini ganteng banget. Jadi gimana kalau aku nggak pernah ketemu dia? Aku tahu aku harus buat dia jadi milikku. Aku butuh rencana, jadi kumohon pada Susi untuk membantuku. Dia pikir aku gila, tapi hey, dia ini bersahabat denganku sejak dulu. Jadi dia tahu kalau aku suka totalitas dalam segala hal. Dia menyelundupkanku ke kelas bersamanya, kelas ekonomi, membosankan. Tapi menatap Joseph sungguh sepadan dan suaranya sungguh indah mengalun. Aku tahu aku nggak bisa duduk diam saja di sana. Aku perlu membuat Joseph memperhatikanku. Usai kelas, aku mendatanginya, menyibakkan rambutku dan dengan suaraku yang paling imut berkata, "Hei, sungguh perkuliahan yang hebat, tapi ada beberapa poin yang masih susah kupahami. Mungkin Anda bisa membantu saya?" Dia terlihat agak canggung, tapi mengiyakan. Aku mengarang beberapa pertanyaan soal perkuliahan dan dia menjelaskan beberapa jawaban yang tak kupahami. Aku tahu aku harus melakukan lebih dari ini untuk tetap dapat perhatiannya, jadi aku terus menyelinap ke kelas itu. Suatu kali pernah aku pura-pura jatuh dari kursiku dan pura-pura pingsan. Aku bahkan mengusapkan bedak putih di bawah mataku sebelum kelas supaya aku kelihatan sangat lelah. Harapanku adalah dia akan bergegas mendatangiku dan membawaku ke rumah sakit. Tapi tidak. Ada cowok bodoh yang mengambil kesempatan itu darinya. Lebih parah lagi, si dungu itu sangat kikuk saat dia menggendongku melalui pintu. Dia membuat lenganku terantuk kusen pintu. Aduh, ku gigit bibir bawahku dan tetap menutup mata. Ya ampun, kenapa rencanaku yang luar biasa ini berubah jadi bencana? Ku buka mataku tepat waktu untuk menyaksikan suster mendekat padaku dengan jarum suntik besar. Aku menjerit, melompat dari tempat tidur dan mengatakan padanya aku sudah merasa lebih baik. Meskipun rencana pura-pura sakitku ini gagal, aku segera mendapat ide lainnya. Suatu hari, aku menusuk ban sepedaku sendiri, lalu pura-pura menuntun sepedaku dengan sedih ke parkiran, dan meminta Joseph untuk memberiku tumpangan. Dia menggelengkan kepala, mengatakan dia terlalu sibuk, lalu melesat pergi dengan motornya. Aku berdiri di sana nggak bisa berkata-kata. Parahnya, aku harus menuntun sepedaku sepanjang perjalanan pulang. Di lain waktu, aku menunggu sampai hanya ada dia dan aku di kelas. Kemudian saat aku berjalan melewatinya, aku jatuhkan buku-bukuku. Lalu aku bilang, "Oh tidak, cerobohnya aku." Saat aku menunduk untuk memungutnya, oh ya, aku juga memakai celana jeansku yang ketat. Aku rasa gak mungkin dia bisa menolakku yang sedang memakainya. Dia bahkan gak membantuku memunguti buku. Sebaliknya, dia batuk menjernihkan suaranya lalu bilang, "Apa kamu bisa cepat? Sekarang waktu istirahatku, dan aku belum makan sejak sarapan." Tipikal, aku lagi ada di sana kelihatan seksi dan yang dia pikirkan hanyalah soal perutnya. Aku nggak akan menyerah sekarang. Aku nggak mendatangi banyak perkuliahan yang membuatku menguap dengan tanpa hasil. Jadi, terima kasih atas pencarian sosial mediaku. Aku tahu hari ulang tahun Joseph sebentar lagi. Di hari ulang tahunnya, aku mengikuti perkuliahannya. Suatu takdir. Jadi, kubawakan dia kue dan membuat seluruh kelas menyanyikan selamat ulang tahun padanya. Kemudian aku mengumumkan aku punya kejutan ulang tahun untuknya. Dan aku menyanyikan lagu Lewis Capaldi berjudul Someone You Love. Si isi kelas bersorak-sorai, tapi dia cuma memandangi bangkunya. Oke, jadi ini mulai membuatku frustasi. Apa yang kubutuhkan untuk mendapatkan perhatian pria ini? Ya ampun, aku sudah mencoba semuanya. Di hari Jumat, salah satu teman kuliah Susi mengadakan suatu pesta. Jadi aku ikut serta. Aku duduk di pojokan dan mengeluh pada Susi bagaimana aku merasa nggak ada perkembangan dengan Joseph. Aku cuma nggak paham. Apapun yang kulakukan, dia nggak pernah peduli. Aku mengeluhkan. "Susi, apa sebaiknya aku terus mendekatinya? Dia bahkan nggak memperhatikanku."
Dia sungguh pria yang tangguh, kau tahu, seperti sepatu but tua. Nyatanya, sebuah batu saja punya lebih banyak kepribadian. Kemudian Susi memberiku tanda. Tapi aku terus bicara, dan mungkin dia itu gay atau apa? Seperti kau lihat kan, dia nggak menunjukkan ketertarikan pada perempuan. Itulah saat Susi memukul lenganku dan saat aku menongak ke atas. Aku benar-benar sangat kaget. Joseph tepat di sana sedang menatapku. Saat aku terpaku kaget, dia menggelengkan kepala kemudian berlalu pergi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri, bergegas mengejarnya lalu minta maaf. Dia mengacuhkanku dan naik ke motornya. Jadi aku naik ke belakang motornya dan menolak untuk bergerak. Tolong, saya nggak sungguh-sungguh dengan yang saya katakan. Tolong, dengarkan dulu. Aku memohon. Pada akhirnya, dia memberiku helm dan menyuruhku memakainya. Gak bisa tidak, aku merasa senang. Aku ingin sekali naik motornya sejak pertama kali melihat fotonya naik motor itu. Ya Tuhan, sekarang ini sungguh terjadi. Oke, jadi ini gak seperti yang kubayangkan, tapi tetap saja ini luar biasa. Dan aku memastikan tanganku memeluk erat pinggangnya. Murni karena alasan keamanan tentu saja. Setelah sekitar 10 menit dia berhenti di jalan yang sepi. Kukira dia akan memakiku, tapi sebaliknya dia berbalik dan tersenyum padaku. Wow, tanpa cemberut di wajahnya, dia terlihat semakin seksi. Jadi, apa yang kau bilang soal aku tadi? Dia bertanya. Enggak, itu cuma salah paham. Itu lucu, karena kedengarannya kau pikir aku nggak punya kepribadian dan apa ya? Oh, iya, kau pikir aku gay. Saya, saya minta maaf. Anda mungkin gay, nggak masalah jika Anda memang demikian. Dan, Anda punya kepribadian yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mencondongkan badannya dan menciumku. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Aku sangat kaget tapi senang sekali, walaupun aku nggak tahu apa yang terjadi. Segera saat dia menarik diri, kutarik dia lagi supaya kami bisa melanjutkan berciuman. Kemudian dia berkata, Aku bukan gay dan aku suka berpikir kalau aku punya kepribadian yang mempesona. Aku cuma suka bermain-main denganku, namun sepertinya masih perlu waktu yang lama untukmu jadi lebih dewasa. Tapi nggak apa, akan kupelajari kau nanti. Jadilah pacarku. Ternyata dia juga memperhatikanku, tapi dia ingin lihat dulu apa yang terjadi. Dan juga dia pikir aku perlu tumbuh lebih dewasa lagi karena perilakuku walaupun lucu tapi juga sedikit kekanak-kanakan. Tapi dia juga merasa tersanjung dengan usaha yang kulakukan untuk dapatkan perhatiannya. Dia mengatakan kalau dia datang ke pesta itu karena mendengarku membicarakannya di kampus dan dia ingin datang hanya karena aku. Aku nggak datang ke kelasnya lagi, yang membuatku jauh lebih punya waktu untuk berkonsentrasi pada perkuliahanku yang sebenarnya. Tapi kami sekarang resmi pacaran dan aku senang sekali. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana aku akhirnya punya pacar paling seksi yang pernah ada. Saranku pada kalian adalah jadilah berani dalam mengejar cinta. Karena jika kalian cuma duduk-duduk saja menunggu cinta itu jatuh di depan pintumu, kalian akan menunggu selamanya. Ayo, pasti bisa. Itulah yang kulakukan dan betul-betul berhasil untukku. Jadi nggak ada alasan itu nggak akan berhasil untuk kalian juga. Panggilan Bhumika Autumn. Berhenti menatap saudaraku yang payah itu dan dengarkan aku. Aku berbalik dan menatapnya. Ya ampun, kuharap wajahku tak memerah. Ya, maaf. Aku bergumam. Dia menggelengkan kepala padaku. Semakin dingin. Dia melilitkan jaketnya lebih erat di tubuhnya. Oh ya, kau pasti tak sabar dengan acara menginap di akhir pekan ini? Jadi, kau tetap akan bawa kopermu yang penuh baju Chicago keren itu kan? Tentu, itu semua akan jadi milikmu. Aku tersenyum, tak mampu menahan diri berusaha melihat kakaknya dari sudut mataku. Dan kau janji akan memberi waktu untukku dan set berduaan kapanpun ku kedipkan mata ke arahmu? Aku memastikan. Tentu, kau bisa mengandalkanku. Cuma jangan ciuman di depanku. Bleh. Jadi, namaku Autumn dan aku gadis Chicago yang kini tinggal di kota kecil Texas. Kalian tahu, setelah karantina pertama dicabut, kami pindah ke sini supaya orang tuaku bisa merawat nenek. Sekarang, aku baru di sekolah. Tapi untungnya semua orang sepertinya baik. Terutama cewek yang duduk di sampingku di kelas bahasa Prancis ini, si Lilian. Dia belum pernah keluar Texas. Jadi dia senang sekali mendengar ceritaku tentang Skydeck dan festival Lollapalooza. Hebatnya lagi, dia punya saudara kembar terseksi yang pernah ada. Namanya Seth. Dia bahkan lebih tampan dari Justin Bieber. Aku bisa menatapnya seharian. Texas terkenal akan banyak hal. Cuaca panas terik, barbecue, dan rodeo. Tetapi salju bukanlah salah satunya. Anehnya,
Di musim dingin ini diperkirakan akan terjadi badai salju. Dan tentu saja, Lilian sangat senang seperti anak kecil di malam ulang tahunnya. Duh, cuaca dingin. Aku sudah bosan dengan itu. Tapi tak bisa kutolak ajakan menginap sedangkan Seth akan ada di sana, ya kan? Ini kesempatan sempurna untuk bisa dekat dengannya. Maksudku, tak ada cowok jomblo manapun yang bisa menolak cewek yang menyatakan perasaan mereka di hari pertama turun salju. Terutama yang berasal dari Texas yang cerah. Aku bisa jadi putri salju untuknya di dunia nyata. Lilian kemudian mulai mengoceh soal semua rencana akhir pekannya. Antisipasinya yang berlebihan sangatlah lucu. Maksudku itu kan cuma salju. Tapi kurasa bagi cewek yang bahkan tak punya boots hujan, ini merupakan momen yang sama penting seperti Thanksgiving. Aku mungkin tak sebersemangat itu membayangkan melihat salju. Tapi aku ingin, meski sedikit gugup, bisa bertemu Seth. Kami semua akan habiskan akhir pekan bersama di pondok peristirahatan keluarga Lilian. Dan tanpa ada orang tua. Iya, zona bebas orang dewasa. Itu terdengar seperti surga, ya kan? Pagi itu Trevor dan Lilian datang menjemputku. Lilian sangat senang ketika melihat koper besarku berisi baju musim dingin yang kujanjikan padanya. Sampai-sampai dia sendiri mampu masukkan itu ke bagasi mobil tanpa usaha. Dia pasti sangat menyukainya, ha? Oh iya, maaf, aku lupa sebutkan Trevor. Dia itu cowok kutu buku di kelas kami dan juga teman baik Seth. Semua orang tahu dia suka Lilian, tapi sudah jelas Lilian tak suka. Dia hanya ingin seorang pesuruh. Jadi tak mengejutkan kalau Trevor mau bergabung dengan kami di acara ini. Dan dengan sukarela mengantar Lilian dan juga aku, rupanya, menuju tempat tersebut. Oke, sebelum kau bertanya, Seth sudah tiba di pondok karena dia harus bawa makanan dan siap-siap. Jadi, jangan khawatir, kau akan segera ketemu pangeran tampanmu. Lilian iseng menyenggolku. Aku berusaha keras, pura-pura tak terpengaruh dengan candaannya. Tapi hanya memikirkan Seth saja membuat jantungku berdetak kencang lagi. Kami tiba di rumah kayu yang cantik di luar kota. Kubuka pintu dengan semangat lalu berkeliling ke dalam mencoba mencari Seth. Oh, itu dia. Di halaman belakang, memanggang marshmallow. Betapa menggemaskannya dia terlihat memakai sweater itu. Tapi, oh, dia tidak sendiri. Ada seorang cewek sedang duduk di sebelahnya. Melihatku kebingungan, Lilian menuntunku keluar. Autumn, ini sepupu kami, Charlie. Lilian menunjuk cewek tadi. Dan ini Seth. Kalau kau tak tahu, dia menggodaku. Yesus, Lilian, tetaplah tenang. Dia membuatku memerah seperti tomat lagi. Kemudian dia berkedip padaku dan menyuruh kami berdua masuk untuk siapkan minuman dan salad. Sementara dia dan Trevor mengurus barbeque. Kami pun melakukannya. Setelahnya aku bahkan membantu Seth mendekor ruangan itu dengan lampu berkelap-kelip. Romantis, bukan? Ya, semestinya begitu kalau tak ada Charlie di sana. Dia tak mau tinggalkan Seth sendiri sebentar saja. Dia tak membantu. Dia cuma duduk di sana mengecat kukunya. Ya ampun, apa dia tak mengerti? Jadi, saat Seth pergi ke kamar mandi, aku mendatanginya. Dan sambil memaksakan senyum aku berkata, "Hei, di sini membosankan. Kenapa kau tak di luar saja?" "Enggak aku tak apa-apa." Dia perhatikan kuku-kukunya yang baru dicat. "Lilian perlu privasi dengan temannya. Lagi pula, saya tak nyaman berada dengan orang asing." "Apa? Aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Jadi aku ini bukan orang asing. Cewek ini mengacaukan rencanaku." Tidak. Dia mengacaukan hidupku." Sejauh ini malamku tak berjalan persis seperti rencana. Selain Charlie tak biarkan aku dekat-dekat dengan Seth, dia juga bersikap aneh di dekatnya. Diambilnya roti burger milik Seth dan menuangkan saus di atasnya. Ya ampun, memangnya dia itu siapa? Ibunya? Kemudian ada Trevor, yang terlihat benar-benar mematung saat Lilian berpegangan ke lengannya karena diserang serangga. Kukira Trevor menyukainya. Terserahlah. Aku perlu waktu sendirian bersama Seth. Jadi aku mengedip ke Lilian. Tapi dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku berusaha menendang kakinya di bawah meja. Tapi dia menjauhkan kakinya dan sepertinya masih tak sadar.
Aku tak tahan lagi, jadi aku masuk ke dalam untuk membuat coklat panas. Ku dengar langkah kaki di belakangku. Mengira itu Seth, aku berbalik siap untuk merayu. Tapi, oh, itu cuma Trevor. Saat kau kembali ke lilian manismu itu, tolong bilang kalau aku ini tak kelilipan. Justru, aku berusaha kontak mata dengannya. Trevor bergumam. Katakan sendiri saja, dia bukan lilianku. Aku kesini untuk alasan lain. Hei, hei, kenapa kau jadi tiba-tiba menggerutu? Ya ampun, aku cuma bercanda. Dia diam sejenak sebelum akhirnya mengatakan, Autumn, aku menyukaimu. Tapi Lilian baru saja memberitahuku kau suka Seth. Jadi aku tak bisa menunggu. Bingung, aku menjawab. Tunggu dulu. Jadi kau memberitahuku kalau kau suka padaku, bukan Lilian? Ya, tapi rencanamu dengan Seth tak akan berhasil. Cukup, aku tak menyukaimu. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Aku segera pergi. Bersiap membuat cowok yang sebenarnya kusukai terkesan. Bukannya buang-buang waktu dengan kutu buku ini. Suara Lilian di luar menghentikanku. Kau ini mikir apa sih? Kenapa kau cium Charlie? Dia itu harusnya jadi sepupu kita. Tapi kan dia bukan. Lagian tenang saja. Autumn toh tak ada di sini. Seth mengangkat bahu. Dia bisa keluar kapan saja. Kita sudah sepakat, jangan kacaukan ini. Kalau tidak, aku mau uangku kembali. Apa-apaan? Kurasakan amarah bergejolak dalam diriku. Aku cukup yakin ada asap mengepul dari telingaku. Aku hendak keluar ke sana melabrak mereka saat ada tangan menarikku, masuk lagi. Aku berusaha memberitahumu tapi kau tak mau dengar. Lilian itu mempermainkanmu hanya demi koper baju Chicagomu. Dia sangat suka itu. Dan Seth pacaran dengan Charlie. Mereka berdua bagian dari rencana Lilian. Dia sudah membayar mereka. Wah, ini menyakitkan. Di sanalah aku mengira aku punya teman baru yang hebat. Dan calon pacar baru. Tapi itu semua hanya tipuan. Dan demi apa? Sebuah koper berisi beberapa mantel indah di dalamnya? Aku sedang pertimbangkan apa selanjutnya saat ponselku berbunyi. Itu info cuaca. Ternyata, badai salju diramalkan datang lebih cepat dan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian semua ponsel kami mulai berbunyi. Itu dari orang tua kami. Mereka menyuruh kami tetap di dalam apapun yang terjadi dan memastikan kami menutup semua pintu dan jendela. Badai segera datang dengan penuh amarah. Awalnya, yang lain tampak terpesona menatap kepingan salju di luar jendela. Tidak untukku, tidak. Aku terlalu kesal karena tak bisa kabur dari orang-orang munafik ini dan pulang ke rumah. Kami berkumpul dan menyiapkan tempat bersantai di ruang keluarga. Semuanya baik-baik saja sampai sinyal telepon mulai nyala mati. Lalu internetnya mati total. Lilian bahkan berteriak dan membanting layar ponselnya saat dia sadar foto terakhir di Instagramnya belum selesai terunggah. Kasihan Trevor harus menenangkannya. Sudah saatnya membuat malam ini menarik. Jadi dengan tersenyum aku berkata, aku tahu sebaiknya kita ngapain. Ayo kita main truth or dare. Kemudian aku memeluk Seth dan dengan nada lembut berkata, Seth, badainya benar-benar membuatku takut. Dia memandang canggung tapi membalas, tak apa, aku akan menjagamu. Kemudian dia melingkarkan lengannya padaku. Aku melihat ke arah Charlie. Dia tampaknya tak terganggu. Hah? Itu aneh sekali. Jadi, saat tiba giliranku menanyakan ke Charlie suatu kebenaran, ku dengar Lilian mendapat luka di lututnya saat liburan keluarga. Bisa kau beritahu kami cerita itu? Lilian kebingungan. Ya ampun, Autumn, pertanyaanmu payah sekali. Kau menyia-nyiakan giliranmu. Charlie awalnya tampak terkejut, tapi kemudian segera menenangkan diri, tertawa dan berkata, ya, Lilian itu ceroboh dan sering sekali tersandung. Saat itu kami anak kecil lomba skuter, tapi nona kompetitif ini terlalu berlebihan. Dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Oke, jadi dia tak terpancing. Tapi juga tidak benar-benar menjawab pertanyaannya. Kita lihat seberapa lama kau bisa pertahankan kepalsuan itu. Ketika malam terus bergulir, semua tampak bersenang-senang. Tapi tidak denganku. Aku masih merasa kecewa dengan semua situasi ini. Aku dibuat seperti orang bodoh tak hanya oleh temanku, tapi juga gebetanku. Dan juga cewek yang konyol. Yang menjengkelkan adalah
Kalau saja Lilian minta langsung padaku, pasti akan kuperbolehkan dia menyimpan apapun yang dia mau, karena kupikir kami ini teman. Lilian mulai menguap, lalu memberitahu kalau dia akan tidur. Tak mungkin aku berbagi kamar dengan pengkhianat itu, dan juga saingan percintaanku. Tidak, terima kasih. Jadi, aku tak mau beranjak. Tapi, di mana kau akan tidur? Jangan konyol, Autumn. Ya, ayolah. Kau akan membeku kedinginan di sini. Aku tak masalah, pergi saja. Aku ini cewek Chicago, ingat? Apa kalian sebut ini badai? Tolonglah. Aku sudah alami musim panas yang lebih dingin dari ini. Aku menyeringai. Tapi mereka terus saja memaksa. Usaha yang bagus. Sekolah kalian ini sungguh peduli. Harus kuberi pujian akting mereka. Kalau begitu paling tidak ayo kita ambilkan untukmu baju yang lebih hangat. Aku setuju. Tapi kopernya masih ada di mobil Trevor. Aku punya ide. Dia mengedi padaku, lalu berteriak ke koridor. Seth, bisa tolong ambilkan baju musim dingin autumn di mobil Trevor? Apakah waras? Di luar sana membeku dan gelap gulita. Kalian cewek-cewek ini menjengkelkan sekali. Akhirnya, Lilian dan Charlie menyerah berusaha membujukku dan melemparkan selimut padaku. Akhirnya, sendiri saja dari para manusia palsu itu, aku meringkuk di sofa dan menghela napas panjang untuk tidur. Hanya saja, setengah jam kemudian, aku masih berguling-guling. Banyak yang kupikirkan, dan angin di luar menderu. Saat itu kuapit kepalaku di antara kakiku, berusaha mempertahankan panas tubuhku. Ya ampun, pastinya ini semakin dingin. Kemudian tiba-tiba, kudengar 3 ketukan berturut-turut di pintu. Rasa merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Aku pasti salah dengar, ya kan? Aku menahan napas untuk mendengarkan. Lalu ada 3 ketukan lagi. Oh, ya ampun. Siapa kira-kira itu di jam seperti ini? Dan di kondisi begini? Semua jalan tertutupi salju. Tak seorang pun dengan pikiran waras akan pergi keluar di cuaca seperti ini. Tapi suara gedoran di pintu itu terus saja terdengar. Dan makin lama, makin keras. Apa mungkin itu Yeti? Ku dekap selimutku dan berharap itu akan berhenti. Tapi tentu saja tidak. Aku juga tak bisa tidur dengan kebisingan yang bikin panik ini. Yeti atau bukan? Aku harus memeriksanya. Jadi, aku merayap mendekati pintu. Rasa panik melandaku. Dan dengan tangan gemetar, aku membuka pintunya sedikit. Hah? Trevor? Ya, itu bukan monster salju. Itu Trevor yang hampir pingsan karena dingin. Tapi kedua tangannya masih berpegang erat pada sesuatu. Gemetaran dia berkata, I, ini dia. Pakai lagi beberapa pakaianmu. Kau nanti masuk angin. Kemudian dia memberikan koperku. Oh Tuhan, kau gila Trevor. Kau ini yang bakal masuk angin sekarang. Aku segera mendudukannya di sofa dan menempatkan selimut di tubuhnya. Lalu dengan cepat membuka koperku. Ini dia senjata rahasiaku, penghangat badan. Aku memberinya beberapa dan mengambilkan mantel lain yang tak terkena salju. Ini, minum ini dulu. Akan kubuatkan secangkir coklat. Aku mulai menuangkannya secangkir air hangat dari botol termosku. Tapi dia menghentikanku. Listriknya, padam. Ujarnya gemeteran. Pantas, itu menjelaskan kenapa rasanya seperti di freezer di dalam sini. Kalau begitu tak ada coklat panas. Hei, jadi aku ini Autumn dan ini adalah bagian kedua dari ceritaku. Jika kalian belum lihat bagian ke-1, silakan kalian cek. Jangan terkecoh dengan namaku. Pastinya sedang musim dingin di Texas di sini. Dan badai ini sungguh gila. Sayang aku terjebak di pondok berlibur bersama dengan sahabatku yang pengkhianat si Lilian, kembarannya yang pembohong Seth, dan cewek rahasianya si Charlie. Ternyata Lilian hanya menginginkan pakaian Chicagoku, dan yang lainnya kecuali Trevor terlibat di dalamnya. Kembali ke Trevor. Karena aku tak menginginkan kematiannya dalam pengawasanku, jadi ku gosok lengannya untuk menghilangkan rasa dingin. Ketika dia terlihat sedikit lebih tenang, aku menaikkan alis dan bertanya padanya, "Kenapa kau pergi keluar begini?" Begini, listriknya mati.
Aku tahu akan terasa seperti Antartika bagimu di sini tanpa pemanas. Jadi aku mau pergi ambilkan kopermu. Tapi akhirnya aku terkunci di luar, jadi aku tak ada pilihan lain kecuali membangunkanmu untuk masuk. Maafkan aku. Kamu minta maaf untuk apa? Kau hanya bertindak agak bodoh. Setelahnya, kami ngobrol banyak. Jujur saja, aku sangat tersentuh dengan apa yang dilakukannya. Sementara yang lain masih tidur terlelap, disinilah dia, memikirkanku dan mempertaruhkan nyawanya untuk menolongku. Oke, jadi mungkin aku sedikit kasar padanya tadi saat dia mengaku kalau dia menyukaiku. Tapi kan, bisa saja tadi dia hanya menggodaku. Maksudku, aku punya alasan valid untuk tak lagi percaya ke semua orang yang seatap denganku. Kurasa aku pasti tertidur karena keesokan paginya aku dibangunkan Lilian yang dengan panik menggoyang-goyangku. Hei, bangun. Kita dalam masalah besar. Oh, jadi akhirnya mereka tahu kalau listriknya mati. Aku mengoper jaket dan pemanas dari koperku ke semua orang. Dengar guys, memakai pakaian berlapis di kondisi ini sangat vital. Kemudian aku melihat ke arah Seth dan Trevor. Bahkan kalau itu artinya memakai topi pom-pom pink dan mantel lapis pelangi milikku. Kami tak bisa menahan tawa. Setidaknya ada sesuatu yang menyenangkan untuk mencerahkan situasi ini. Kemudian kami mulai bersiap menghadapi bencana ini. Dan aku adalah kaptennya. Karena aku satu-satunya yang paling berpengalaman dengan salju di sini. Waktu sangat krusial, jadi dengan cepat ku periksa keran. Untungnya air masih mengalir, meskipun alirannya agak lemah. Cepat, ambil apa saja yang bisa menampung air. Kita harus menyimpan sebanyak mungkin sebelum pipa-pipanya membeku. Lihat Seth dan Charlie. Begitu ceria dan genit. Menyusun barisan ember, begitu juga dengan Lilian. Sungguh menyakitkan mata. Jadi kulemparkan beberapa handuk ke mereka dan menyuruh mereka menghalau angin dari pintu dan jendela saja. Sementara Trevor akan menangani pasokan air ini sendiri. Sementara itu aku memeriksa kondisi makanan kami. Untungnya kami bawa cukup makanan untuk 2 hari. Tapi sekarang semuanya membeku dan kami harus menjatah makanan secukupnya. Karena tak ada yang tahu sampai kapan karantina ini akan berlangsung. Hei, apa sebaiknya kita gunakan perapian itu? Rasanya membeku. Meskipun sudah pakai jaket berlapis ini. Ya, Seth. Kenapa tak kau coba nyalakan? Kemudian kami mulai bersihkan semua barang di depan perapian, supaya Seth bisa mencobanya. Tapi aduh, aku berharap apa? Apa yang berhasil dia buat hanyalah kepulan asap hitam. Lupakan saja, mungkin ini hanyalah perapian untuk dekorasi saja. Kalian semua bodoh sekali. Kemudian Trevor muncul dari ruang bawah tanah dengan lengan penuh kayu. Tidak, pastinya itu bisa digunakan. Lihat, aku bahkan menemukan kayu dan arang tersimpan di sini. Biar ku coba. Dia berlutut di depan perapian dan mulai membersihkan sumbatan pada cerobong asap. Setelah beberapa waktu, perapiannya bekerja. Wow, kita punya api. Kami semua berteriak dan melompat-lompat seperti orang gila. Lalu Lilian melingkarkan lengannya ke leher Trevor dan menciumnya di pipi. Merona, dia langsung menyekanya dengan tangannya, yang kemudian meninggalkan noda arang di wajahnya. Itu lucu sekali. Trevor adalah pahlawan sejati kami sekali lagi. Sementara Seth, ya, syukur pada Tuhan aku tak lagi naksir pecundang itu. Kasihan Charlie, selamat bersenang-senang dengan cowok tak berguna itu. Berkat Trevor, kami sekarang punya api untuk tetap hangat dan untuk memasak makanan kami. Jadi, kami akan baik-baik saja, ya kan? Oh tidak, ponselku mati. Tepat saat kupikir aku dapat sedikit sinyal. Sini-sini berikan padaku. Apa kau tak tahu kita bisa mengisi daya ponselmu dengan buah-buahan? Seth mengambil ponsel dan charger Lilian lalu membawanya ke dapur. Sekarang itu aneh. Dia tak pernah terlihat seantusias itu melakukan hal yang berguna selama 2 hari terakhir. Kemungkinan dia berusaha menyelamatkan mukanya setelah kalah dari Trevor berulang kali. Aku menyaksikan dengan senang saat Seth menghujamkan charger ke sebuah pisang. Apa yang dulu kulihat di cowok ini ya? Trevor tertawa terbahak-bahak dan Charlie menghela napas lalu pergi menyiapkan sup untuk makan malam. Lilian melipat lengannya dan cemberut. Gimana? Ayo cepat! Seth menggerutu, lalu dengan ganas menikam charger itu ke pisang yang malang itu beberapa kali lagi. Ya ampun, itu sungguh bodoh.
dan terlalu lucu untuk menyuruhnya berhenti. Biarkan, itu tak akan berhasil. Kau merusak chargerku dan buang-buang makanan kita. Kuharap aku bisa melemparmu saja ke badai itu. Seth menjejalkan pisang tertumbuk itu ke mulutnya. Siapa yang bilang ini terbuang? Ini makan malamku. Kemudian dia pun menyingkir ke sudut ruangan dan menutupi dirinya sendiri dengan selimut. Lucu sekali. Hei, jangan khawatir. Aku punya power bank di kamarku. Akan kuambilkan. Oh, hebat. Kau ini memang pahlawan berjubah zirahku. Selalu datang dan menyelamatkanku tepat waktu. Dia mengedipkan mata lalu memeluk lengannya. Trevor langsung melihatku lalu melepaskan diri dari Lilian. Untuk apa itu tadi? Apa dia serius saat mengatakan dia suka padaku? Dia sudah menolak Lilian lebih dari 2 kali. Dan jujur saja, aku memang merasa ada getaran aneh saat kami berdua saja di ruangan. Aku tak tahu lagi. Kemudian malam itu, kami putuskan untuk berkumpul dengan perapian untuk tidur. Karena itu satu-satunya tempat hangat di dalam rumah. Jadi, aku dan cewek-cewek lainnya ke kamar mengambil matras dan selimut. Ya, apapun yang bisa berguna. Ya Tuhan, saudaraku ini memang payah. Lilian tertawa saat dia mengambil bantalnya. Charlie menyeringai. Benar banget. Dia benar-benar menikam pisang itu sampai mati. Pisang yang malang. Aku terkekeh. Bercanda dengan mereka sebenarnya terasa menyenangkan. Kami terjebak di rumah ini bersama hanya Tuhan yang tahu sampai kapan. Jadi mungkin sebaiknya aku berhenti bersikap dingin ke mereka. Lagi pula, aku sudah benar-benar ilfil dengan Seth pecundang tak berguna itu sekarang. Bahkan Charlie pun tak memihaknya. Kami menata tempat yang nyaman di ruang keluarga dan menjalani beberapa hari berikutnya melewati badai. Di beberapa kesempatan, Lilian berusaha memeluk Trevor dengan alasan untuk meningkatkan suhu tubuh. Tapi, Trevor hanya menjauh darinya. Jadi pada akhirnya, Lilian membuat kami semua melakukan senam kardio yang memang berguna. Dan sangat lucu menyaksikan satu sama lain bersusah payah melakukan lompat bintang memakai 500 lapis pakaian. Charlie juga mengajari kami main beberapa permainan kartu untuk membunuh waktu, seperti solitaire dan go fish, yang kini aku sudah jago. Seth dan Trevor bahkan punya hobi baru mengukir kayu. Tapi hingga saat ini, aku belum bisa memastikan karya seni apa yang mereka buat. Dan akhirnya, setelah 4 hari terisolasi, badai sepertinya mereda. Kami mulai mendapat kembali sinyal ponsel yang stabil. Dan kami langsung menelpon orang tua kami untuk mengabarkan situasi ke mereka. Mereka bilang akan menjemput kami sesegera mungkin. Kami semua sangat senang dan juga bangga pada diri kami. Kami berhasil selamat dari badai hebat ini. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya apa ini akhir yang bahagia? Tak secepat itu. Saat kami semua sedang FaceTime dengan orang tua Lilian dan Seth, orang tuanya tiba-tiba berkata ke Charlie, "Terima kasih banyak sudah membantu kami menjaga anak-anak. Kami pasti akan tambahkan bonus yang pantas ke gajimu bulan ini." Kami semua tercengang. Aku tak tahu apa karena alasan yang sama, tapi kenapa ibu Seth membayar pacarnya? Lilian dengan kikuk mengucapkan selamat tinggal ke ibunya, lalu segera mengakhiri panggilan. Lalu mencoba mencairkan suasana dengan tawa palsunya. Kalian tahu kan bagaimana ibuku suka memberi para keponakannya tambahan uang saku kapanpun sedang bertemu mereka? Oke, kita makan siang apa hari ini guys? Hentikan, aku sudah tahu rahasiamu. Charlie dan Seth itu sepasang kekasih, kan? Tapi, kenapa ibumu membayarnya? Itu janggal. Lilian, Seth, dan Charlie semua berteriak bersamaan. Apa? Lilian memberi pandangan bertanya-tanya. Autumn, kamu ini ngomongin apa? Ya, aku minta maaf karena berbohong padamu. Tapi tidak, Charlie bukan pacar Seth. Dia itu guru les kami. Pembohong. Kalau begitu kenapa harus kau tutup-tutupi? Orang tuaku tak percaya pada kita menginap di sini sendiri. Jadi mereka meminta Charlie mengawasi kami. Dan ayolah, kita ini 16 tahun. Kita tak butuh pengasuh. Itu memalukan. Ya, kupikir itu hanya kebohongan yang tak membahayakan, jadi aku setuju menuruti mereka. Maksudku, kita masih bisa senang-senang bersama, ya kan? Tapi siapa yang memberitahumu kami pasangan? Aku hendak menjawab, tapi kemudian Trevor menyeretku ke ruangan lain sementara memberitahu yang lainnya, dia perlu menenangkan diri dulu. Biar ku tangani ini. Sekarang kami sendiri, jadi ku beri tatapan aku menunggu padanya. Oke,
Dengarkan aku dulu ya. Aku mengangguk, kemudian dia menghela napas dan melanjutkan. Lilian memang menyukaimu dan dia memang benar-benar ingin membantumu dengan Seth. Tapi Seth tak tertarik. Jadi Lilian menjanjikannya uang saku senilai 1 bulan untuk berada di sini. Aku tak terlalu percaya, tapi coba kita lihat apa lagi yang dia katakan. Oke kalau begitu, tapi itu tidak mengubah fakta kalau ada sesuatu di antara Seth dan Charlie. Ingat, ciuman itu sebenarnya itu tak nyata. Aku hanya menantang Seth untuk melakukannya. Charlie memang benar-benar guru les mereka. Dia ngomong apa sih? Kurasakan ruangan itu mulai berputar-putar. Dengar, aku sungguh sangat menyukaimu, Autumn, dan aku tahu seharusnya aku tak bohong mengenai beberapa hal. Tapi itu hanya supaya kau memberiku kesempatan. Hanya saja, sekarang Lilian berpikir aku menyukainya, dan aku tak pernah bermaksud memberi kesan yang salah kepadanya. Teganya dia menipuku seperti itu, jadi aku berteriak padanya. Aku tak akan pernah menyukaimu. Tindakanmu membuatku semakin membencimu. Berkat dia, aku salah menilai Lilian, Charlie, dan Seth. Meski, jujur saja, Seth mungkin bukan pembohong, tapi tetap saja dia bukan tipeku sama sekali. Trevor memberi tatapan putus asa, sambil memandang ke bawah. Kemudian bergumam, "Maaf, aku tak ingin mendengar permintaan maafnya yang menyedihkan." Jadi aku bergegas keluar dari sana dan duduk di teras yang membeku sampai akhirnya orang tuaku tiba. Setelahnya, semua kembali normal. Sekolah berlanjut. Lilian dan aku jadi teman baik dan dia sekarang memanggilku sahabat badai salju. Ah, sedangkan Trevor, kini aku menghindarinya sebisa mungkin. Aku tahu dia terus menatapku di sekolah. Bisa kurasakan lirikannya padaku. Tapi segera saat aku memandang ke arahnya, dia langsung berpaling. Kurasa aku memang suka padanya, oke? Aku tak setuju dengan apa yang diperbuatnya, tapi harus kuakui, butuh orang yang cerdas dan imajinatif untuk membuat rencana semacam itu secara spontan. Oke, baiklah. Aku akan memberinya kesempatan lagi dan kita lihat kemana arahnya. Dan jika akan ada lagi badai salju, ya, kurasa dia itu cowok handal yang bisa menemani. Wow, tempat ini seperti rumah boneka seukuran manusia, besar sekali. Dan, wah, apa itu bak mandi pusaran air? Aku seperti di surga. Pelan-pelan sayang. OMG, kamu punya lapangan bulu tangkis dalam ruangan? Aku suka bulu tangkis. Ini rumah paling menakjubkan yang pernah ada. Hai, namaku Helen dan aku tumbuh di rumah biasa dengan keluarga biasa. Aku sayang orang tuaku. Dan hidup ini hebat, kecuali satu kekurangannya adalah perjalanan panjang ke sekolah menengah baruku. Ibu, Grace, bilang dia punya jawabannya dan menyarankan aku tinggal dengan Bibi Lucy karena dia tinggal lebih dekat dengan sekolah. Oke, jadi aku belum pernah bertemu Lucy sebelumnya. Sebenarnya sampai ibu menyebutkannya, aku bahkan tidak tahu kalau aku punya Bibi. Ibu menjelaskan Bibi Lucy pindah ke Kanada untuk urusan bisnis dan baru saja kembali ke Amerika. Ini pertama kalinya aku harus tinggal jauh dari orang tuaku, jadi aku agak khawatir akan rindu kampung halaman. Namun satu kelebihannya adalah sahabatku, Madeline, tinggal di dekat situ. Keren kan? Selain itu, tempat ini keren banget. Aku gak bisa berhenti terkesima melihat lapangan bulu tangkis itu. Serius, lapangannya lebih besar dari rumahku. Bibi Lucy, kurasa kamu pasti suka bulu tangkis? Iya, banyak orang mengira itu cuma permainan di halaman belakang, tapi bagiku itu olahraga sejati. Wah, jarang sekali bertemu orang yang punya selera yang sama denganku. Kami mengobrol lama tentang minat kami. Lucy sangat mudah diajak bicara, dan sejujurnya aku merasa sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Aku ingin sekali menjadi pemain bulu tangkis profesional, tapi ibu bilang sebaiknya tetap sebagai hobi dan mencari karir yang lebih stabil. Begitu ya, tapi jangan biarkan orang lain menghalangimu. Passion sejati itu layak untuk dikejar. Biar aku yang mengatur jadwal latihan untukmu. Sekarang coba ini. Oh, bagaimana kamu tahu aku suka lobster linguine? Awalnya, tinggal bersama Lucy seperti berada di dunia mimpi. Dia memanjakanku, membelikan baju apapun yang kuinginkan, dan memasak hidangan paling lezat. Tapi, di balik penampilannya yang memukau, ada juga sisi gelapnya. Lucy sangat ketat. Maksudku, ketatnya setara Mayor Jenderal. Aku harus bangun pukul 5 pagi setiap hari untuk latihan berlari mengelilingi lapangan selama 1 jam. Dan memukul 50 kok bola melewati net berturut-turut. Jika aku melewatkan satu pun, aku harus memulainya lagi. Sementara itu aku masih harus mengerjakan PR.
Dan aku tidak bisa pergi dan bertemu teman-temanku di akhir pekan atau melakukan apapun tanpa meminta izin Lucy terlebih dahulu. Setidaknya di sekolah aku bisa melampiaskannya pada Maddie. Aku berharap dia setuju denganku, tapi dia mengangkat bahu dan berkata, "Kurasa bibimu ingin yang terbaik untukmu. Selain itu, kemampuan bulu tangkismu sudah jauh lebih baik. Jika aku bisa tinggal di rumah mewah, makan makanan lezat dengan bibi yang begitu perhatian, aku pasti akan bertahan dengan jadwal latihan yang melelahkan itu." Ya, kurasa dia benar. Mungkin aku seharusnya lebih bersyukur. Tentu saja, saat mengetahui tentang klub bulu tangkis sekolah, aku langsung mendaftar. Aku berjalan ke lapangan sambil mengayunkan raket dan siap memamerkan kemampuanku. Ketika dua orang ini menghampiriku. Kembalilah ke tim pemandu sorak tempatmu seharusnya, sayang. Tinggalkan lapangan untuk yang pro. Beraninya para idiot ini menghakimiku seperti ini. Mereka bahkan belum pernah melihatku bermain. Oh ya, aku menantangmu bermain. Lalu kita lihat siapa yang serius. Kami adalah pemain terbaik di sekolah, asal kau tahu. Pilih satu. Tiba-tiba seorang pria lain muncul di sebelahku dan berkata, Kalau gitu mari main ganda. "Ya ampun, dia Tyler, pemain bulu tangkis terbaik di seluruh sekolah." Aku sudah mendengar semua tentang reputasinya dan melihat fotonya dengan trofi di buletin sekolah. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Anehnya, dia bahkan lebih manis secara langsung. Kamu bisa mengalahkan kami di tunggal, tapi bisakah kamu mengalahkan gadis tak berguna itu di pertandingan ganda? Itu saja, minggirlah, biar kutunjukkan apa yang bisa dilakukan gadis tak berguna ini. Pertandingan dimulai dan seketika Tyler dan aku bersemangat di lapangan dan memukul shuttlecock dengan kecepatan kilat. Kami menang dalam set langsung, dan para pecundang itu tampak sangat kecewa. Tyler tampak sangat terkesan, dan kemudian, Pertandingan yang bagus, Helen. Kamu mau nongkrong lagi? Bagaimana kalau besok? Kita bisa pergi makan. Mamma mia, bagaimana aku bisa menolaknya? Tapi ketika aku memberitahu Bibi Lucy, dia tidak menerimanya dengan baik. Cinta mungkin tampak menarik, tapi itu membuang-buang waktu dan energi yang akan menyebabkan penurunan kemampuan bulu tangkismu, nilai-nilaimu, suasana hatimu, dan semuanya. Kamu masih anak-anak untuk menghadapi jenis emosi seperti itu sekarang. Ini konyol. Aku bukan anak kecil. Aku benar-benar mampu membuat keputusan sendiri dan mengikuti perasaanku sendiri. Dia cowok baik yang menolongku. Tentu saja, semua cowok kelihatan baik pada awalnya. Mungkin jika kau memberinya kesempatan, bangunlah Helen, dan jangan sia-siakan mimpimu demi seorang pria. Tidak ada gunanya. Bibiku terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Aku bergegas ke kamarku dengan perasaan frustrasi. Tidak mungkin aku membiarkan ketegasan bibiku merusak hubungan dengan pria idamanku. Jadi kuputuskan menyelinap keluar untuk menemui Tyler. Tapi gimana caranya? Aku tahu persis orang yang bisa menolongku. Mads, kode merah. Bibi Lucy tidak mengizinkanku bertemu Tyler. Tolong alihkan perhatiannya. Oke, tapi hanya jika kau memberiku buku The Ballad of Songbird and Snake yang sudah ditandatangani. Gampang sekali. Setelah hari itu, aku bisa pergi berkencan dengan Tyler berkali-kali berkat bantuan Maddie. Dia selalu memberi alasan yang paling meyakinkan, seperti aku akan pergi ke rumahnya untuk belajar kelompok, atau kami akan menghadiri acara yang sangat penting. Lalu suatu kali ketika aku seharusnya belajar di rumah, Maddie malah berpura-pura menjadi aku. Kemudian aku menyelinap kembali ke kamarku dengan gembira. Kau tidak akan percaya betapa hebatnya kencan hari ini. Tapi Maddie hanya memberikan tatapan canggung. Ada apa? Apa bibiku curiga? Tidak, semuanya baik-baik saja. Lalu dia langsung keluar dari jendela. Aneh. Tapi esoknya dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi kubiarkan saja. Dia pasti merasa tidak enak badan atau semacamnya. Sementara itu, keadaan dengan Tyler semakin membaik. Saat kami berjalan pulang, tiba-tiba Tyler menghentikanku. Tampak malu-malu dan gugup. Helen, aku sangat menyukaimu dan aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Jadilah pacarku, apa kau mau? Ya ampun, ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku memeluknya dan berteriak sekuat tenaga. Iya. Ketika akhirnya aku melepaskannya, tiba-tiba seorang anak dengan sepatu roda menabrakku dan membuatku jatuh ke jalan. Sebuah mobil melaju kencang ke arahku dan sebelum aku bisa mencerna apapun, Tyler berlari ke depanku dan mendorongku. Ketika aku membuka mataku, dia terbaring tak sadarkan diri. Aku dengan panik memanggil ambulans dan pergi bersamanya ke rumah sakit. Ketika aku duduk di ruang tunggu dengan air mata yang berlinang, aku sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga akhirnya aku menelpon Bibi Lucy. Hanya beberapa menit kemudian, aku melihatnya bergegas ke arahku dengan wajah serius. Helen, apa yang sudah kukatakan padamu? Kamu membohongiku untuk keluar dengan cowok? Aku gak tega untuk berdebat soal itu dan langsung menangis lagi. Ini salahku, Tyler mempertaruhkan nyawanya buat menyelamatkanku dan sekarang dia terluka. Sikap Bibi Lucy melunak dan dia mendekapku lebih erat. Setelah beberapa lama menghiburku, dia akhirnya buka suara dan berbagi cerita yang gak terduga. Sebenarnya aku jatuh cinta waktu aku seumuran kamu, tapi dia selingkuh. Aku cuma gak mau kamu terluka kayak gitu. Oh, parah banget. Tapi Tyler orang baik, aku tahu dia baik. Dia nyelamatin aku. Dan untuk itu, aku benar-benar bersyukur. Oke, aku percaya penilaianmu dan merestui kamu buat kenal lebih jauh sama dia. Terima kasih. Saat itu juga dokter datang dan bilang kalau Tyler baik-baik saja dan dia akan pulih total dalam beberapa hari. Syukurlah.
Ketika Tyler kembali, Bibi Lucy menepati janjinya lalu memberiku dan Tyler kesempatan bersama. Dia bahkan menawarkan memberi kami berdua pelajaran bulu tangkis. Bersiaplah untuk rutinitas latihan paling gila yang pernah ada. Namun, berlatih dengan Tyler membuatnya lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan. Aku akan menghadapi kompetisi besar yang dapat memberiku gelar pemain profesional dan kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional jika aku menang. Jadi aku butuh semua pelatihan yang bisa kudapatkan. Tinggal satu langkah lagi menuju impian terbesarku. Selain itu, aku tidak dapat menahan senyum ketika melihat Bibi Lucy perlahan-lahan mulai menyukai Tyler. Hari besarku akhirnya tiba. Ibu dan ayah juga ada di sini untuk mendukungku. Aku bersiap dengan gembira, tetapi ketika aku membuka tas perlengkapan, apa yang terjadi? Oh tidak, siapa yang menghancurkan raket kita? Aku pikir Lucy yang melakukannya. Kenapa dia melakukan itu? Aku tidak sengaja dengar kalau dia hanya pura-pura suka Tyler agar dia bisa mengawasi kalian berdua. Apa? Sejujurnya aku percaya bahwa Bibi Lucy benar-benar memberi Tyler kesempatan. Tapi itu tetap tidak masuk akal. Bahkan jika Lucy membenci Tyler, kenapa dia mencoba merusak kompetisi ini? Dia tahu betapa pentingnya itu bagiku. Ada satu hal lagi, tapi kurasa kau belum siap mendengarnya. Astaga, katakan saja, Maddie. Sebenarnya saat aku menyamar menjadi dirimu, kutemukan kalau Lucy bukan bibimu, dia ibumu. Dia ingin membawamu kembali ke Kanada bersamanya dan dia tahu jika kau memenangkan kontes ini kau tidak akan pernah ingin pergi. Aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Jadi, keluargaku tercinta yang kukenal selama ini sebenarnya bukan milikku? Dan Lucy, bagaimana mungkin dia berani muncul sekarang sebagai ibuku yang sebenarnya dan ingin menerimaku kembali? Aku merasa seluruh hidupku hanyalah kebohongan besar dan segera bergegas mencari Lucy. Benarkah? Kau ibu kandungku? Bagaimana kau tahu? Aku tidak percaya kau melakukan itu padaku. Kau egois, jahat, dan kau menghancurkan segalanya. Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak punya ibu sepertimu. Grace adalah ibuku satu-satunya. Lucy tampak sangat hancur, lalu pergi dengan tenang. Aku gemetar karena marah dan sakit ketika sebuah tangan lembut menyentuh bahuku. Helen sayang, aku tahu ini sulit diterima. Percayalah, ini sulit bagi kita semua. Kalian semua berbohong padaku. Bagaimana bisa kalian setuju untuk mengirimku padanya? Kalian tidak pernah menganggapku sebagai putri kandung kalian, kan? Jangan berpikir konyol sayang. Kami sangat mencintaimu dan tak akan pernah ingin melepaskanmu. Kecuali itu lebih baik untukmu. Lalu ibu cerita bagaimana Lucy datang dan membujuknya. Ternyata Lucy memiliki masa lalu yang sangat tragis. Sejak kecil, dia selalu menjadi kambing hitam di keluarganya. Mereka memperlakukannya dengan buruk dan membenci kecintaannya pada bulu tangkis. Kemudian ketika dia memberitahu mereka bahwa dia hamil, mereka mengusirnya dan pacarnya juga meninggalkannya tepat setelah itu. Jadi dia meninggalkanku di panti asuhan dan memulai hidup baru di Kanada. Setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menjadi sukses. Dan yang dia inginkan hanyalah berhubungan kembali denganku. Semua orang berhak dapatkan kesempatan kedua. Itu sebabnya ku biarkan kalian berdua hidup bersama. Kalau kamu bahagia akan kukatakan yang sebenarnya, agar kamu tidak terkejut. Lagi pula, dia bisa membantumu lebih dariku sekarang. Hei, kamu bahkan mewarisi semangat bulu tangkisnya. Aku tertegun sejenak. Memang benar Lucy meninggalkanku. Tapi itu karena dia tidak ingin aku menderita bersamanya. Dan aku memang menjalani hidup yang bahagia. Aku harusnya tidak kasar padanya. Tapi itu masih terlalu berat untuk dicerna. Jadi aku pulang bersama ibu. Aku mengurung diri sampai keesokan harinya. Tyler datang dan mencoba meyakinkan diriku yang murung untuk berjalan-jalan. Aku tahu itu terlalu berat, tapi menurutku kalian harus berbaikan dengan Lucy. Kenapa kamu masih di pihaknya? Dia hanya berpura-pura baik padamu. Dan dia merusak kontes hanya untuk menjauhkanku dari kehidupan yang sempurna ini. Kita bisa menemukan kesempatan kita di banyak kompetisi lain. Tapi hanya ada satu Lucy. Dia ibu kandungmu dan tidak apa-apa untuk marah padanya. Tetapi kamu tidak boleh menolaknya. Pikiranku melayang kembali ke semua momen bahagia yang kualami bersama Lucy. Obrolan menarik kami, makanan lezat yang dimasaknya, dan saat-saat bermain bulu tangkis bersama. Dia bahkan punya ruangan khusus untuk menyimpan peralatan bulu tangkis, terutama raket. Tunggu dulu, Lucy sangat menghargai raket bulu tangkis. Jika dia hanya ingin menghentikan kami berkompetisi dalam kontes, maka dia bisa menyembunyikan raket kami, atau berpura-pura mobilnya mogok. Tetapi dia tidak akan pernah menghancurkan raket seperti itu. Tai, apakah kamu ingat siapa lagi yang memegang raket kita hari itu? Aku tidak yakin. Kurasa Madeline pernah memegangnya. Jadi, mungkinkah Maddie? Tapi kenapa? Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Dia sahabatku dan selalu mendukungku untuk bermain bulu tangkis. Aku menyerbu ke rumah Maddie, tetapi dia bertengkar dengan ayahnya di depan pintu. Dasar bajingan tak berguna dan menyedihkan. Pergilah, aku tak peduli. Maddie berlari sambil menangis dan aku mengikutinya ke sebuah gang. Melihatnya seperti itu membuat sebagian kemarahanku padanya memudar. Hei, apa yang terjadi? Maddie kelihatan kaget melihatku. Awalnya dia mencoba menghindari beberapa pertanyaanku, tapi karena tidak tahu harus sembunyi kemana, akhirnya dia mengaku. Ibuku meninggalkanku pada ayah pecandu alkohol yang tidak melakukan apapun selain membentakku. Kau punya dua ibu yang mencintaimu, dan aku bahkan tak punya
satu pun. Aku marah pada Lucy, karena bagiku semua ibu yang menyerahkan anak mereka tidak berperasaan dan tidak pantas dimaafkan. Dia bahkan ingin membawamu ke Kanada. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Rasa takut dan cemburu menguasai diriku, jadi aku menghentikan semua kegaduhanmu lalu menyalahkan Lucy. Aku sangat menyesal. Ini kedengarannya sulit, tapi kau seharusnya tidak melakukannya. Aku selalu di sini untuk mendengarkanmu dan tidak akan pernah pindah kemanapun. Kau terjebak denganku. Ketika Maddie merasa lebih baik, aku membawanya ke rumahku dan bermaksud menemui Lucy untuk meminta maaf atas segalanya. Namun ibu berkata Lucy telah memutuskan untuk kembali ke Kanada dan sedang dalam perjalanan ke bandara. Aku segera memanggil taksi ke bandara, lalu berlari melewati pintu keberangkatan dengan putus asa mencoba mencari Lucy. Aku mulai berpikir aku sudah terlambat ketika tiba-tiba aku melihatnya hendak berjalan menuju keamanan. Bibi Lucy! Ibu, tolong jangan pergi. Aku kira kamu tidak menginginkanku. Tidak, aku hanya bingung dan marah dan maaf karena telah menyakitimu. Kami akhirnya menyelesaikan masalah dan sepakat untuk saling memberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Lucy memutuskan memperluas bisnisnya ke Amerika sehingga dia bisa tinggal di sini bersamaku. Orang tua angkatku yang luar biasa menerima Maddie setelah membantunya menjauh dari ayahnya yang jahat. Jadi sekarang aku punya 2 ibu yang luar biasa. Seorang saudara perempuan yang luar biasa dan, iya, kau tahu itu, seorang pacar yang sangat imut dan perhatian. Hai semua, satu-satunya Miley Cyrus kalian ini kembali sekali lagi dengan cerita Spencer bersaudara. Semuanya jadi makin rumit ya kan? Di mana kita? Oh iya, Scarlett bertekad untuk membawa keyboard warrior yang menindas dia dan Naomi ke pengadilan. Dan tak lama dia berhasil melakukannya. Tapi Scarlett sangat terkejut melihat wajah yang tak asing di antara mereka. Itu Naomi. Ada apa ini? Cewekmu ini pun terguncang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita cari tahu. Semenjak mata mereka bertatapan, Scarlett benar-benar tercengang. Scarlett, aku... Kenapa? Teganya kau, Naomi? Naomi tidak berkata apa-apa dan terus menunduk. Namun Scarlett tak mampu lagi berdiri di atas kakinya. Aku tak apa. Naomi, tolong mari bicara. Kenapa kau seperti ini? Dan kenapa kau lakukan ini? Kau tahu tidak, saat gempuran komentar terus menyiksaku, kau tahu tidak bagaimana aku bisa tetap waras. Ku beritahu diriku sendiri aku tidak begitu mengenal mereka. Katakan mereka tak akan menyakitiku. Namun, aku tak bisa menerima kenyataan bahwa yang menyakitiku adalah adikku sendiri. Segera setelah Athena mendapat berita dari Scarlett, dia langsung bergegas ke kantor polisi lalu tiba di tengah-tengah pertengkaran kakak beradik itu. Scarlett, sebelum kau mengata-ngataiku yang terburuk, aku ingin kau mempercayaiku dan paham bahwa ini hanya caraku mengatasi stres. Serius? Dengarkan aku, awalnya aku sangat senang untukmu, tapi pada akhirnya rasa iri mulai merasuki. Aku merasa kecil dan tidak berarti tinggal satu atap dengan kakak yang populer. Jadi makin parah saat orang-orang di internet mulai membandingkan aku denganmu. Aku merasa aku tak lebih dari seonggok sampah. Lambat laun kudapati diriku sendiri datang ke forum pembencimu dan disitulah aku tergelincir. Berada di tengah mereka membuatku merasa aku berarti, seolah semua itu benar-benar mendengarkan apa yang kukatakan. Rasanya seperti aku akhirnya jadi seseorang dan aku tak ingin itu berakhir. Sebelum Scarlett bisa bereaksi, Athena tak bisa menahan diri menangis terseduh-seduh dan para gadis itu melihatnya. Ibu? Yang mengejutkan mereka, Athena tiba-tiba ambruk. Ini semua salahku, aku menuntun kalian berdua ke jalan ini. Scarlett tak pernah melihat Athena seperti ini, begitu juga dengan Naomi. Kemana perginya wanita yang dingin dan alim itu? Naomi, kau harus hentikan sebelum terlambat. Itu akan menggerogotimu dan menelanmu utuh. Maaf Bu, tapi kalau kau sungguh ibu kami, seharusnya kau tak berusaha mencegahku saat kau menolak membantuku. Kau bisa biarkan saja kulakukan apapun yang ku mau dan aku bisa mengatasi sendiri dengan cara yang sulit. Dan mulai sekarang, aku ingin bebas darimu. Aku ingin orang mengenalku sebagai aku, Naomi, bukan adikmu. Kita berada di dunia yang berbeda. Naomi, aku bahkan tak mengenalimu lagi. Naomi tak mengatakan apa-apa dan hendak pergi, tapi petugas polisi segera menangkapnya. Biarkan saja dia pergi. Kemudian Scarlett dan Athena kembali ke barisan para tersangka dan melihat Finn masih di sana dengan ekspresi cemas di wajahnya. Scarlett, kau dari mana? Apa kau baik-baik saja? Scarlett tak bisa lagi menahan amarahnya dan menjerit ke barisan itu. Lihat bagaimana kalian telah hancurkan hidup kami. Puas sekarang dengan ceroboh kalian lontarkan kata-kata yang menyayat hati hanya karena iseng. Dan tak pernah peduli orang-orang di seberang sana. Sekarang kalian akan hadapi kemarahanku. Anda Athena Kingsley dari manajemen bakat elit, ya kan? Kenapa Anda? Oh, iya. Aku, ibuku. Katakan lagi? Ya, dia ibuku. Jangan berlagak terkejut. Ibu, ini Finn, direktur kreatif agensiku. Aku akan pergi dengannya. Pulanglah hati-hati, oke? Tunggu di sini, aku akan ambil mobil. Sambil menunggu Scarlett, Athena dan Finn mengobrol sebentar. Sungguh suatu kehormatan bertemu Bu Kingsley yang terkenal. Saya dengar banyak tentang Anda. Oh, kau juga sudah cukup terkenal, Tuan Finn Simpson. Nah, itu melebih-lebihkan.
Aku melihat caramu memandang Scarlett. Aku tahu ada yang terpendam di balik itu. Dia mungkin terlihat seperti cookies yang keras, tapi dia gadisku yang sensitif dan manis. Perlakukan dia dengan baik atau aku akan menghancurkanmu seperti tepung halus dan menaburkannya di Gunung Oblivion. Kau dengar aku? Ya, keras dan jelas. Dan Naomi. Gadis itu cukup merepotkan ya kan? Karena dia ada di bawah manajemenmu juga, awasi dia untukku. Bisa? Iya Bu, tak akan lupa itu. Tak lama kemudian Scarlett menghentikan mobil di depan mereka. Bu, ayo. Finn, kau masih di sini? Ya, sampai jumpa segera. Bye. Scarlett dan ibunya tak bicara apa-apa sepanjang jalan. Mungkin mereka berdua kelelahan dari kacaunya hari ini. Kalau itu aku hanya akan rebahan dan tidur nyenyak sampai pagi. Tak diduga, Athena berseru. Scarlett, apa bisa kau bawa aku ke ayahmu sekarang? Kenapa begitu mendadak? Karena aku masih marah dan tak ingin melihat wajahnya. Tidak, nyatanya aku ini pengecut yang tak berani menghadapinya. Hingga hari ini aku baru punya nyali. Mereka menuju kamar rumah sakit ayahnya dan mendapatinya sedang tidur dengan damai. Biar kubangunkan. Tak apa. Biarkan dia tidur. Kemudian Scarlett keluar memberi mereka privasi. Ingat aku, sudah lama sekali ya. Bagaimana mungkin kita baru bertemu lagi saat kau tak bisa dengar sepatah kata pun yang kukatakan. Apalagi menjawab. Aku tahu kau masih marah padaku. Dan aku juga masih marah padamu. Tapi aku belajar hidup dengan itu. Dan melihat betapa baiknya kau membesarkan anak-anak kita membuatku merasa lebih tenang. Aku tak melakukan apa-apa untuk membantu mereka selama bertahun-tahun. Tapi mereka jadi saling serang semua karena aku. Aku janji akan memperbaikinya. Percayalah padaku dan kumohon, maafkan aku. Kemudian Athena segera pergi. Tapi yang dia tak tahu, suaranya sampai padanya. Jika ada yang terjadi, langsung hubungi aku, oke? Tepat setelah perpisahan mereka, Scarlett menerima pesan dari Finn. Mau keluar jalan-jalan? Ini pertama kalinya aku ke pantai di malam hari. Aku suka ketenangan ini. Bagaimana kau temukan tempat keren ini? Ada banyak sekali yang tak kau tahu tentangku. Lalu mereka duduk untuk bicara dari hati ke hati. Angin sepoi-sepoi dan suara ombak menenangkan jiwa mereka yang letih. Semuanya menjadi kacau ya? Seperti itulah, tapi kau sangat kuat. Maaf telah menyeretmu dalam masalah ini, dan terima kasih sudah tetap di sampingku. Sudah lama sejak aku merasa setenang ini. Dan sudah lama sekali sejak kulihat senyummu yang bebak. Oh ya, aku baru lihat berita soal lomba influencer yang kedengarannya menarik. Bukankah itu American Influencer? Ya, aku hendak memberitahumu juga. Mau mendaftar? Apa menurutmu aku bisa menang? Tentu saja, kau hebat di semua hal yang kau lakukan. Terutama main-main denganku. Maksudku, pikiranku. Baiklah, kalau begitu di mana aku harus mulai? Penampilanku, mengulang kursus keterampilan, dan... Cukup soal kerja, oke? Scarlett terkejut, kemudian ia pun mengikuti apa yang terjadi. Mereka saling berbagi ciuman termanis yang pernah ada. Bulan keemasan menyinari laut yang berkilauan membuat malam makin romantis. Oke guys, kalian sudah nonton banyak film untuk tahu apa yang terjadi. Apa sebaiknya kita bicarakan soal Naomi? Setelah insiden di kantor polisi, dia mengalami gangguan mental selama seminggu penuh dan mengasingkan diri dari orang lain. Dia hidup seperti zombie di kiamatnya sendiri hingga suatu hari. Aku sudah cukup lama sengsara, ini merupakan kelahiran kembali. Biarkan versi terbaik dari diriku lahir. Dan dia pun memasuki era transformasinya, merasa segar dan siap. Dia bahkan memotong rambut panjangnya dan menerapkan make up untuk menambah daya tarik di wajahnya. Aku terlihat cukup sempurna. Tak ada yang akan menghalangi kesuksesanku. Wah, harus kuakui dia cukup hebat dengan tampilan baru yang keren ini. Mengingatkanku pada era Wrecking Ballku. Dalam masa ini, Naomi masih membalas pesan ibunya dan Scarlett. Tapi masih tak mau bertemu. Satu-satunya yang masih dia temui secara rutin adalah ayahnya yang mana dia dapat curahkan semua pikirannya. Aku sudah lebih baik sekarang. Kau tak perlu datang lagi terlalu sering. Bolak-balik begini akan membuatmu lelah. Ini yang ingin kulakukan. Oh ya, aku akan agak sibuk kali ini. Jadi sebenarnya aku tak bisa sering menemui ayah. Tolong beristirahatlah supaya ayah bisa pulang dan merayakan pencapaianku. Baiklah, harus. Baiknya kau bersiap, jangan buat mereka menunggu. Segera setelah Naomi pergi, senyum Tuan Spencer menghilang. Ekspresinya penuh penderitaan. Mungkin dia tak sesehat yang kita kira. Hai Finn, lama tak bertemu. Naomi, kau tampak berbeda dengan cara yang baik. Dengar, aku sudah memikirkannya. Aku ingin menjadi profesional. Maukah kau membantuku? Ya, tentu. Aku ingin ikut. Tidak, aku akan menangkan kompetisi ini. Seolah mendapat isyarat, Scarlett muncul. Naomi? Oh, Scarlett, waktu yang tepat. Naomi menunjukkan penampilan terbarunya sudah kembali. Kau tahu betapa khawatirnya aku? Ayolah, dia pasti punya alasannya sendiri. Berbaikan? Oh ya, Scarlett, apa kau sudah memutuskan soal lomba influencer? Naomi juga ada di sana. Panggung milik kalian, gadis-gadis. Dia ikut juga? Tidak. Dua saudara saling bersaing di kompetisi yang sama saat ini. Itu seperti memulai perang dunia ketiga. Tidak, terima kasih. Aku tak tertarik lagi. Tiba-tiba hilang minat. Aku ingin bersaing adil denganmu. Jadi singkirkan sikap meremehkan itu. Aku tak perlu. Tidak, aku bukan. Aku hanya... Baiklah, lihat saja aku. Ayolah, tenang, tenang, tenang. Kalian berdua menang, oke? Scarlett dan Naomi saling bertukar tatapan cemberut, tapi tak bisa menahannya terlalu lama sebelum tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, Naomi sangat mirip ibumu. Penuh dengan tekad dan ambisi.
Ya, aku mewarisi sifat ayah dan punya gen santai. Kurasa itu terjadi di tiap dua orang bersaudara. Sesuai kata-katanya, Scarlett mengikuti gaya hidup santai yang menarik banyak penggemar padanya. Sekarang itu tak cuma jadi pekerjaan, tapi juga mimpinya. Berbagi tips bermanfaat dan menyebarkan energi positif ke semua orang. Sementara Naomi bekerja dengan keras menyiapkan diri untuk kompetisi. Dia berusaha, dan berusaha tumbuh di tiap aspek dan mendorong keras dirinya di gym. Dia juga baca banyak sekali buku dan ikut kursus untuk tingkatkan setiap keterampilan yang dia rasa perlu. 24 jam sehari sepertinya tak cukup. Ada hari-hari di saat dia kerja keras sampai waktu tidur dan dia biarkan saja badannya tidur nyenyak tanpa ganti piyama atau lakukan rutinitas skincare malamnya. Tetap, Athena dan Scarlett selalu mengawasi Naomi dengan khawatir. Naomi, kami bisa membantu. Maaf, tapi aku perlu fokus. Maafkan aku ingin kalian bangga dan aku tak mau ada gangguan. Saat Scarlett cerita ke Finn, dia bilang dia akan mengatasinya. Sejak itu, Finn habiskan lebih banyak waktu dengan Naomi sebagai penasihatnya dan mereka menjadi dekat. Scarlett melihat bagaimana Naomi menjadi lebih ceria tapi tak bisa menahan rasa tak nyaman. Tentu saja dia begitu, Finn menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya. Scarlett, bangunlah, sekarang bukannya waktu untuk omong kosong ini. Tidak, aku memahami perasaanmu. Ada sesuatu yang belum kuberitahu kalian. Setelah ciuman hebat malam itu, Finn mengungkapkan cintanya dan mereka jadian. Yeay! Kompetisi akhirnya dimulai. Scarlett, Athena, dan Finn berada di bangku penonton menunggu penampilan Naomi. Mendadak, Scarlett dapat telepon dari perawat pribadi ayahnya. Scarlett, kondisi ayahmu jadi kian memburuk. Sebaiknya kau kesini sekarang. Apa sebaiknya kita beritahu Naomi soal ini? Tentu saja ya, kau akan menyesal jika tak memberitahunya. Sesaat kemudian, pembawa acara umumkan giliran Naomi. Scarlett langsung lari dan menarik Naomi ke panggung belakang. Naomi, kita harus pergi. Ini ayah, dia makin parah. Aku khawatir. Apa? Ayah? Aku baru menemuinya beberapa hari lalu dan dia baik-baik saja. Kenapa sekarang? Aku tak tahu. Scarlett, aku minta maaf, tapi ini kesempatan terakhirku. Tolong urus ayah untukku. Aku harus pergi. Kemudian Scarlett, Athena, dan Finn segera pergi. Tapi mereka hanya beberapa langkah saat mereka melihat Naomi pingsan di atas panggung. Di saat yang sama, Tuan Spencer juga sedang berjuang sendiri. Prognosisnya buruk. Kami minta maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak. Ayah, kumohon jangan pergi. Ayah, kau sudah bangun, tenanglah. Apa yang kau mimpikan hingga berkeringat seperti ini? Ayah, di mana ayah? Kemudian ada suara tak asing dari tempat tidur di sampingnya. Aku di sini. Sungguh suatu berkat Tuan Spencer tak lagi berada di kondisi kritis. Dan kau pingsan di atas panggung dan dibawa ke IGD. Waktu berlalu hingga ayah mereka dan Naomi dalam kondisi stabil. Aku tak ingat terakhir kali kita kesini bersama. Aku masih ingat betapa aku benci tempat ini, tapi sekarang kurasa itu sudah tumbuh di diriku. Aku cukup menghargainya sekarang. Kenapa tiba-tiba kau ingin pulang dan meninggalkan semuanya? Aku selalu ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Jadi aku mengejar sesuatu yang tak begitu kupahami seperti orang gila. Di saat kulihat ayah meninggalkan kita ke surga, aku merasa diriku mati. Meski itu cuma mimpi. Aku sekarang bisa memandang ke belakang dan dengan berani mengatakan aku salah selama ini. Kau tahu, bagiku berada di bisnis hiburan berarti membangun nilai untuk audiensmu. Ketenaran itu produk sampingan, bukan hasil akhir. Jadi terkenal rasanya hampir tak nyata, seperti mimpi di siang bolong. Mereka yang menyanjung kita hari ini mungkin akan berpaling dari kita esok harinya. Hanya cinta keluarga yang akan tetap ada sampai akhir hayat, tanpa syarat. Tuan Spencer kembali ke rumah makan kesayangannya, dan hari ini spesial karena mereka berempat membantu. Duduklah, aku bisa mengatasinya. Hei, bantuanku berakhir hari ini, Pak Tua. Nikmatilah selagi bisa. Aku tak akan di sini besok. Oh hei, aku baru saja melihat putrimu di TV kemarin. Dia benar-benar berpergian kemana-mana. Dia adalah paket lengkap, wajah yang cantik dan berhati emas. Aku juga melihatnya di program Amal. Scarlett masih bersinar terang dengan caranya sendiri. Anda sebenarnya sedang melihat penerima penghargaan influencer tahun ini. Tapi sekarang dia punya penggemar setia yang lain. Baiklah, itu saja kawan. Hanya menyampaikan cerita ini ke kalian membuat kepalaku pening. Untungnya semua orang mendapat akhir bahagia mereka sendiri. Scarlett dan Finn akan bertunangan bulan depan. Ups, itu tak ada di naskah. Shh, aku nggak bilang apa-apa ya. Jadi terkenal itu luar biasa. Tapi ingat, jangan biarkan itu mengontrol kalian. Komenlah di bawah jika kalian ingin melihatku lagi di episode lain. Aku sedang mengunyah popcorn saat nonton saluran kesukaanku dengan sahabatku Diana saat ku dengar suara jeritan Juliana. Cheryl, darurat! Bantu aku! Aku melesat menuju ke kamarnya melihatnya bergumul dengan pakaian. Oh, syukurlah kau di sini. Kemari dan bantu aku memilih tas mana yang lebih cocok dengan gaunku. Gucci atau Versace? Apa ini kondisi daruratmu? Ya, sungguh darurat. Aku harus terlihat wah di kencan malam ini. Apa? Kencan? Apa kau tak ingat kau baru saja menangisi pria brengsek kemarin? Bisa kau percaya dia? Maaf, aku lupa perkenalkan diri. Hai, aku Cheryl, tinggal di New York. Dia itu Juliana, tanteku.
Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Sejak itu Juliana pindah kemari dan menjadi waliku sesuai keinginan mereka. Dia orangnya lucu dan diharapkan bisa menemani di rumah yang besar ini. Tapi seringnya dia tak ada. Satu-satunya waktu dia duduk bersamaku adalah, aku baru saja membelikannya peneli baru untuk mengajak jalan-jalan anjingnya. Namun keesokan harinya dia langsung mencampakkanku. Dia bilang dia ingin berbagi beban denganku. Tapi melihat betapa berat kalung berlian 20 karatku, dia mencurinya lalu kabur. Tanteku selalu mencintai sepenuh hatinya. Hanya saja seleranya akan pria sungguh perlu diperbaiki. Seperti yang kalian bisa lihat, semua matre. Tapi karena suatu alasan dia menolak melihat tanda bahaya itu dan masih terpikat pada mereka bak kerbau dicocok hidungnya. Dan tak pelak lagi, daftar panjang kisah patah hatinya semakin panjang. Akhir-akhir ini Julian bertemu orang baru dan makan malam di luar setiap hari. Tapi kalian tahu akhirnya, setelah mencuri sesuatu darinya, mereka pasti kabur dan meninggalkannya tak berdaya kembali padaku. Sebenarnya aku pernah pacaran dengan pria macam itu, tapi tentu saja aku tak mudah ditipu seperti Juliana. Sekali aku tahu ada yang tak beres tentang laki-laki itu, aku langsung mendepaknya. Itulah kenapa itu jadi hubunganku yang pertama dan satu-satunya. Tapi tak masalah, aku punya sahabatku Diana. Dia mungkin terlihat pemalu tapi benar-benar dapat diandalkan. Dia tahu segalanya tentangku. Kemudian suatu hari, Juliana memintaku bergabung dengan mereka makan malam. Bukankah ini pertama kalinya dia kenalkan pacarnya padaku? Tapi pria ini cukup spesial atau bahkan aneh untuk tipenya yang biasa. Juliana hanya mengencani pria berbadan six pack. Tapi sekarang, apa yang pria gendut, pendek, dan botak ini lakukan di sini? Tante, apa tante baik-baik saja? Tapi yang paling mengecewakan adalah dia membawa serta anak laki-lakinya yang kebetulan adalah Andrew, mantan pacarku yang matre. Itu semua berawal saat aku 14 tahun, di mana semua orang pacaran. Kecuali aku dan Diana. Suatu hari kelasku berkumpul untuk main cium. Putar botolnya, dan saat giliranku, botol itu mengarah ke Andrew. Satu-satunya cowok di kelasku yang jomblo saat itu. Teman-teman berteriak kegirangan dan mulai mendorong kami. Dan kami berciuman. Sejak itu teman-teman sekelasku mulai menjadikan kami pasangan hingga suatu kali Andrew mendatangiku. Hei, kau tak punya pacar? Aku tak punya pacar. Kenapa kita tak jadi pasangan? Teman-teman kita juga suka. Tawaran bodoh ya kan? Tapi aku yang 14 tahun menganggap itu ide bagus untuk bergabung ke circle kencan seperti teman-temanku. Maksudku jadi satu-satunya cewek yang jomblo menyebalkan. Dan jelas dia punya muka dan cocok denganku. Jadi aku setuju. Dan kami pun resmi pacaran dan melakukan apa seperti yang pasangan lain lakukan. Andrew ternyata pasangan akting yang pintar dan jujur, cukup menyenangkan. Kecuali pada momen di mana ku harap bisa kuhabisi nyawanya. Bey, aku lapar, ambilkan aku sesuatu. Tapi dia masih asyik menghabiskan burgernya yang ke-10. Sampai aku menyenggolnya, barulah dia memperhatikan pacarnya yang kelaparan. Sayangku lapar, kalau begitu makanlah. Tapi apa ini? Kubuka mataku mendapati dia yang menyuapiku, jarinya yang berminyak. Itu jelas membuatku naik pitam. Aku berdiri dan mengamuk. Tetapi dia berani melawanku. Jika Diana tidak menghentikanku di sana, sumpah aku hendak mencakarnya. Tapi tetap saja, kami berdua harus selesaikan pertengkaran pasangan pertama kami untuk lanjutkan pacaran kami yang penuh cinta. Segalanya berjalan cukup lancar, sampai-sampai kadang kukira aku ini di hubungan yang nyata. Lalu suatu hari aku sedang jalan di halaman sekolah dan mendengar beberapa cowok ngobrol. Hei, Andrew dan Cheryl sudah bersama sejak 2 bulan kan? Ya, aku tidak percaya trik putar botol kita hari itu bisa sesukses itu. Salut untuk cowok ganteng kita, si Andy yang rela masuk ke sarang singa membantu kita mendapat uang saku dari nona kaya kita. Sempurna, hohoho. Dan kini umpan sudah diambil, waktunya memberi Andrew aba-aba untuk beraksi. Apa? Jadi tawaran Andrew hanya datang dari niat memerasku? Beraninya dia. Aku langsung bergegas pergi dan mendapatinya duduk di bangku. Hai Say, kenapa cemberut? Siapa yang mencuri makananmu? Hentikan aktingmu, aku tahu kau hanya cowok matre. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu apa yang terjadi padamu, tapi jangan salahkan aku. Dia masih punya nyali menyangkalnya dan bahkan berani mengamuk padaku. Kita putus. Tak lama kemudian dia pindah ke kota lain dengan keluarganya. Selamat tinggal yang bagus.
Dan sejak saat itu aku menolak cowok karena mereka hanya mendekatiku karena uang. Aku tak berharap melihat si brengsek ini lagi, terutama di situasi seperti ini. Aku menyeretnya keluar. Kenapa merendahkan diri seperti ini? Kau tak dapat uang dariku? Jadi minta ayahmu mencurinya dari tanteku? Berhentilah berpikir semua harus berfokus padamu hanya karena kau punya banyak uang. Aku hanya ingin ayahku bahagia dan dia sepertinya menyukai tantemu. Kuperingatkan kau jangan timbulkan masalah. Esok paginya aku bangun dengan berita yang paling mengejutkan. Cheryl, Pak Hardy dan aku bertunangan. Pernikahannya akan segera ditentukan dan kedua keluarga akan pindah tinggal bersama. Apa-apaan? Mereka baru saling kenal 2 bulan dan sekarang akan menikah? Apa? Pak Hardy ini pasti memberi guna-guna ke Juliana. Tunggu, jadi Andrew si brengsek itu jadi sepupuku sekarang? Tidak, aku tak akan biarkan dia merampokku sekali lagi. Aku sangat butuh sohibku untuk ngobrol sekarang, tapi kenapa Diana menempel ke Andrew? Aku segera mendekat tanpa pikir panjang. Hei, apa yang terjadi di sini? Apa kau buta? Kami sekarang jalan bareng. Omong kosong apa yang baru saja ku dengar? Langsung ku seret Diana pergi. Kau sebaiknya punya alasan yang bagus. Aku minta maaf. Kau sudah paham betul orang macam apa dia, kenapa? Bisa bantu aku? Kau dan Andrew tinggal seatap sekarang, tapi bisakah kau menjaga jarak dengannya? Apa? Kau serius? Kau tahu, aku agak kurang percaya diri. Oke, baiklah. Jangan khawatir. Dalam skenario apapun, aku tak mau dekat-dekat dengannya. Apa yang salah dengan orang-orang di sekitarku? Stres, aku pulang, tapi melihat ayah Andrew di rumahku. Kami baru saja pindah ke kota ini, jadi butuh waktu lebih lama membereskan kontrak rumah kami. Jadi kami perlu tinggal di tempatmu, hanya untuk saat ini, tidak apa? Tentu saja sayang, lagi pula kastil ini terlalu besar untuk kami berdua, ya kan Cheryl? Iya, betapa nyamannya bagi Anda, Pak Hardy. Pindah begitu saja, dan semua di rumah ini dan mobilnya bisa Anda gunakan sekarang. Dan itulah bagaimana Andrew dan ayahnya memasuki kehidupanku dan membuatnya sengsara. Setiap malam dia terus menggangguku dengan suaranya yang melengking sampai aku tak bisa fokus belajar. Hentikan atau aku akan membuang serulingmu. Sayang sekali kau tak paham seni, sepupu. Tak hanya itu, aku harus berbagi kamar mandi dengannya. Yang kini berubah menjadi pameran barang Star Wars miliknya. Mulai dari handuk, keset, atau bahkan sikat gigi. Pokoknya semuanya. Dia bahkan meninggalkan jersey bola miliknya selama berhari-hari. Iu. Dan tentu saja aku tak bisa biarkan invasi Andrew terus seperti itu. Aku buat batasan untuk menetapkan teritoriku. Hei, itu tak adil, kau dapat lebih 1 inci. Apa? Jelas tidak. Dan kau tahu dari mana sikap menyebalkan ini berasal? Ya, kau menebaknya dengan tepat. Ayahnya suatu hari membawa sekotak penuh peralatan dan meletakkannya sembarangan di rumahku. Kemudian dia mengeluarkan setiap barang usang di rumah dan memperbaikinya. Hei, kastil ini tak seharusnya menjadi bengkel. Dan kita punya cukup uang untuk beli barang baru. Suatu hari ku beritahu Juliana tempat tidurku terlalu tinggi dan aku mau yang baru. Tapi Pak Hardy lebih cepat dan bersikeras perbaiki tempat tidurku. Tapi saat aku berbaring, tempat tidurnya langsung runtuh. Tolong, pantatku. Aku tahu ini cuma taktiknya untuk meraih hati Juliana. Dan sepertinya berhasil, karena tanteku yang tak pernah terlihat di dapur sekarang dengan sukarela menunjukkan kemampuan memasaknya. Wah, kata orang itu kekuatan cinta. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana cinta bisa membakar. Aku kebetulan memanaskan cinta mereka dengan menambahkan cabai super pedas ke porsi Pak Hardy. Dan setelah suapan pertama, dia menangis seperti bayi. Apa kau tak tahu aku punya sakit, Ma? Kemudian dia memegangi perutnya dan meninggalkan meja. Juliana segera mengikutinya ke kamar mereka, terlihat sangat cemas. Trik baru untuk dapatkan lebih banyak hadiah? Hebat. Itu kau kan? Aku apa? Aku mengacuhkannya dan kembali makan supku yang lezat. Tapi si perusak pesta ini mencurinya dan mengomel seolah dibiarkan kelaparan berpuluh tahun. Oke, baiklah, kalau kau memaksa. Kau sudah menyentuh tombol kesabaranku, kau bodoh. Kurebut makanannya dan menghabiskan stik di depannya. Dan aku bisa melihat matanya menjadi merah karena marah. Dan itulah saat peranggar pecah di antara kami hingga para pelayan datang untuk mencegah lebih banyak bencana. Esok paginya, kulihat tanteku membawa Pak Hardy ke rumah sakit. Oh, tak kusangka jadi seburuk itu. Tepat saat itu ada kurir datang. Oh ya ampun, bukankah itu Green Day? Band favoritku sepanjang masa? Tapi piringan hitam ini langka, tak semua orang punya ini. Siapa yang membelinya? Itu punyaku. Kau? Hei sepupu, bisa kau bayarkan untukku? Aku sudah habiskan semua uangku untuk main game kemarin. Biasa. Baiklah, akan kubayar untuk menebus prank kemarin. Oke, tapi dengan syarat aku yang membuka piringan itu. Kami balik ke ruang tamu dan membuka piringan hitam itu.
Riff gitar yang keren dan lirik yang menarik membuatku merinding setiap saat. Saat laguku diputar, aku menyanyikannya dengan keras seperti biasa, dan menyadari Andrew juga melakukannya. Dan begitu saja kami bernyanyi bersama hingga lagu berakhir dan kami mulai ngobrol soal Green Day tanpa henti. American Idiot itu album terbaik yang pernah ditulis. Tantang aku. Tidak, Andrew Idiot. Duki lah yang membangun nama mereka. Kau memanggilku idiot? Kalau begitu kau mungkin terlalu sering mendengar Duki hingga berubah jadi Cheryl Pupi juga. Apa? Aku Sherry Bum. Terlalu banyak menghabiskan waktuku dengan si brengsek ini pagi ini. Selera musiknya memang oke, tapi kepribadiannya jelas tidak. Suatu hari di sekolah ketika aku sibuk mengerjakan PR, tiba-tiba ada anak laki-laki ke tempatku. Hei cantik, aku dapat tantangan. Maukah kau memberiku ciuman? Apa? Aku sangat-sangat keberatan. Lepaskan aku. Tapi dia masih mencondongkan tubuhnya ke arahku dan mencoba menempelkan bibirnya yang kering seperti kulit pohon ke bibirku. Hey guys, prajurit Davis di sini. Yap, Taylor Davis, cewek yang diam-diam menyamar sendiri sebagai saudara kembarnya untuk mengikuti sekolah militer khusus laki-laki. Di cerita yang lalu, aku harus menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan adanya Tom dan Henry, dua sahabatku di sisiku, membuat semuanya jauh lebih mudah. Tapi tetap saja ada masalah yang dua rekanku ini tak bisa bantu. Seperti situasi saat ini yang melibatkan Alice yang tahu tentang identitas asliku. Bukannya aku tertarik dengan masalahmu, tapi aku harus temukan adikku Jacob. Jadi mari kita buat kesepakatan. Aku akan jaga rahasiamu kalau kau bantu aku menemukannya. Apa? Bagaimana bisa kutemukan laki-laki yang bahkan aku tak kenal? Tapi yang mengejutkanku, Alice kemudian dengan jujur menceritakan kisahnya. Ternyata dia masuk ke sekolah ini untuk dua alasan. Untuk menghukum mereka yang mengganggu Jacob dan temukan petunjuk tentang hilangnya dia. Sementara aku secara kebetulan bertemu dengan Jacob ini di luar sekolah dan menemukan tanda pengenalnya. Jadi aku satu-satunya petunjuk yang dia punya. Tapi bisakah aku percaya dengan cowok ini? Maksudku, lihat yang baru saja dia perbuat pada Eric. Jika kau tak mau melakukannya, maka aku bisa pergi ke kantor kepala sekolah. Oke, terus apa? Kutemukan tanda pengenal itu saat kami menyelinap ke sekolah putri setempat. Itu saja yang ku tahu. Jika kau bocorkan rahasiaku, maka aku juga tak akan biarkan kau temukan adikmu dengan tenang. Jadi sebaiknya kau tahu jalan untuk membawaku ke sekolah itu. Aku akan cari waktu untuk beraksi dan kau berusahalah sebisa mungkin tak ketahuan. Esok paginya aku sedang berjalan menuju kelas seperti biasa saat lewati sekumpulan cowok sedang bisik-bisik sesuatu tentang aku. Hah? Tunggu, apa Alice mengungkap identitasku ke semua orang? Dasar penipu. Aku lari mencarinya, tapi tak sengaja menabrak cowok bernama Finley ini. Aku membantunya berdiri saat bisik-bisik di sekitar kami jadi makin keras. Kurasa kau adalah salah satu tersangka yang diduga juga. Finley kemudian memberitahuku kalau kemarin seseorang menemukan sebuah kotak yang kelihatan seperti sebungkus permen di kamar mandi. Tapi di dalamnya adalah setumpuk tampon. Jadi sekarang para murid mengira bahwa entah ada orang mesum di kampus atau salah satu dari kita diam-diam ternyata perempuan. Dan menurut mereka, semua yang tak pernah ikut mandi bersama itu mencurigakan. Oh tidak, bagaimana kalau mereka tahu tampon itu adalah milikku? Guys, waspada cewek seksi. Semua orang langsung lupa tentangku dan berkerumun kepadanya. Kabar yang beredar di kampus adalah bahwa petugas inspeksi akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan dia membawa serta putrinya yang cantik, Ivy, bersamanya. Orang-orang bilang dia terlihat seperti peri dengan aura halus. Sesaat kemudian, Inspektur, Ivy dan rombongannya masuk ke aula. Kulihat mereka semua berliur melihatnya. Yang benar saja. Semua orang pasti mengira mereka tak pernah melihat cewek sebelumnya. Dia berjalan melewati cowok-cowok konyol ini dengan senyum puas. Tapi begitu dia melihatku di sana tak gentar, dia terpaku di tempat dan menatap langsung ke arahku. Apa? Apa aku seharusnya juga perlihatkan wajah terpesona? Ayah, aku perlu seseorang untuk mengajakku keliling sekolah. Bisakah aku mengajaknya? Apa? Kenapa aku? Aku bahkan tak berkata apapun saat kepala sekolah sudah mengiyakan. Ayo, kita pergi. Oh, kau sangat berotot. Ih, jijik. Kemudian dia mengusir Henry dan Tom keluar dari ruang hiburan. Hanya karena dia ingin habiskan waktu sendirian denganku. Di lain waktu, saat kami hendak lakukan tugas bersih-bersih, Ivy muncul entah dari mana dan minta aku jalan dengannya. Dia bahkan menghentikan dua cowok lewat dan mengerlingkan bulu matanya seperti biasa untuk merayu mereka lakukan tugas bersih-bersihku. Ivy, kuhargai bantuanmu, tapi kami semua juga punya tugas untuk dilakukan. Ini tak adil untuk yang lainnya. Apa kau tak paham, Jack? Kulakukan ini semua karena aku ingin dekat denganmu. Aku menyukaimu. Aku, kurasa kau lebih pantas untuk orang lain.
Kemudian aku pergi dari sana, meninggalkan semua yang di belakang terpaku atas penolakanku yang kasar. Selama beberapa hari berikutnya, Ivy sangat marah dan menatapku seolah dia ingin mencabik-cabikku. Dan bisikan-bisikan itu mulai beredar lagi. Mereka bilang kalau menolak cewek secantik Ivy itu artinya aku pasti tak tertarik dengan perempuan. Dan bahkan lebih buruk, mungkin aku sendiri perempuan. Dan akulah yang menjatuhkan tempen di kamar mandi. Astaga, ini buruk. Malam itu seperti biasanya, aku baru saja keluar dari kamar mandi umum setelah mandi tengah malam. Saat tiba-tiba ada yang menarikku ke dalam ruang peralatan. Itu Alice. Ada apa ini? Sesaat kemudian, jejak langkah terdengar dari lorong. Ku tahan nafasku saat dengan cemas kutunggu mereka lewat. Phew, nyaris saja. Ternyata, sore itu, Alice dengan para petugas membahas pengetatan keamanan. Terutama area kamar mandi bersama di malam hari. Jadi dia menunggu di luar dan menyembunyikan aku tepat waktu. Dia sudah menyelamatkanku. Kami berusaha menyelinap lewat gedung baru dekat dengan asrama kami. Tapi sayangnya kami berpapasan dengan Ivy. Apa yang kau lakukan di sini? Berusaha menyelinap? Hah? Petugas? Ini tak seperti yang kau kira. Jack kesini untuk mengungkapkan perasaannya padamu, ya kan? Jack? Oh, ya, aku rasa aku suka padamu. Oh ya? Lalu kenapa kau menolakku kapan hari? Dia hanya merasa sangat tak nyaman. Maksudku, kau cukup menarik perhatian dengan ayahmu yang berpangkat tinggi sementara dia hanya seorang prajurit. Tapi dia tak bisa mengabaikan perasaannya padamu lebih lama lagi. Lebay. Tapi itu berhasil karena Ivy tampak sangat terharu dan menerjang ke depan untuk memelukku. Kalau begitu, kurasa kami resmi pacaran. Dan seperti yang Alice rencanakan, rumor soal aku adalah perempuan tergantikan dengan tatapan iri. Sekarang Ivy mengikutiku di setiap kelas, setiap istirahat, aku hampir tak punya waktu untuk sendiri. Pelatihan tempur taktis ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjauh darinya. Kami harus pergi ke gudang ini untuk berlatih menyelamatkan tawanan manikin. Aku fokus pada misi, tapi masih tertangkap oleh musuh. Tunggu, itu Alice. Dia tampak gelisah dan mengatakan padaku kami harus pergi di Jumat sore. Saat kami sedang diskusi bagaimana cara menyelinap dari sekolah, kenapa kalian perlu bertemu? Jantung kami hampir saja copot. Ivy! Kenapa kau mengendap-endap ke arah kami? Apa yang kau dengar? Kau baru saja mengajak cowokku keluar. Oh, aku paham apa yang terjadi di sini. Kau suka dengan Jack, ya kan? Anehnya, Alice tampak tersipu. Dia berkeringat dan bergumam tak jelas. Apa dia begitu takut dengan Ivy? Tiba-tiba, Ivy mencengkram kerahku, berusaha untuk menciumku. Panik, kudorong wajah bebeknya menjauh. Tepat waktu, sirine berbunyi, menandakan bahwa pelatihan telah berakhir, jadi aku lari keluar dari sana. Untuk menghindari Ivy, rencana berubah ke Jumat pagi. Aku harus pura-pura terluka supaya bisa keluar kelas. Aku dan Alice bertemu di pintu belakang, lompat naik ke truk pengiriman susu, dan membiarkannya membawa kami ke sekolah putri setempat. Saat kami tiba, ku antar dia ke pintu masuk sekolah di mana ku temukan tanda pengenal Jacob. Kami bicara ke beberapa murid, tapi tak ada yang tahu siapa Jacob. Dan orang-orang mulai memandang kami seolah kami ini orang aneh. Kami hampir saja putus asa ketika wanita ini mendatangi kami. Kenapa kalian mencari Jacob? Kau terlihat persis dengannya. Ternyata dia Bu Walker, seorang guru di sini. Dan dia kenal Jacob. Suaminya menemukannya linglung dan terluka di tepi hutan dan membawanya masuk. Kesehatannya berangsur membaik seiring waktu, tapi tidak dengan kebahagiaannya. Jadi saat prom tiba, Bu Walker menyuruh Jacob untuk pergi dan menikmati malam itu, berharap dia akan merasa lebih baik. Tapi dia kembali lebih awal dan hanya pedulikan tanda pengenal yang diambilnya dari orang bernama Jack Davis. Karena itu juga nama Ratu Drake kesukaan Jacob yang tampil di teater besar. Kejadian ini memberi Jacob dorongan untuk bertindak. Dia selalu ingin hidup dengan jati dirinya, tapi telah tersesat di tengah jalan. Jadi dia putuskan untuk menemukan Jack Davis, panutan yang mungkin jadi satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang. Dia telah berpisah dengan keluarga Walkers untuk melakukan pencarian jati diri belum lama ini. Di perjalanan kembali, aku dan Alice terus diam. Aku tak menyangka kalau Jacob kenal saudara kembarku. Apa sebaiknya aku katakan kalau aku mungkin tahu kemana Jacob pergi? Tapi tak bisa aku bawa ke rumah begitu saja untuk temukan adiknya karena orang tuaku tak tahu aku menyamar jadi Jack dan bergabung dengan sekolah militer khusus laki-laki ini. Jika mereka sampai tahu soal ini, kuucapkan selamat tinggal pada impianku jadi tentara. Saat truk berhenti, aku turun dan hendak kembali ke asrama. Saat Alice menarik tanganku. Kau tahu itu Jack, ya kan? Apa dia saudara kembarmu? Jika itu benar, maka tolong beritahu aku di mana dia. Aku minta maaf, aku tak bisa. Aku ada PR.
Kemudian aku meninggalkannya saat dia memanggil-manggilku. Hari berikutnya, ku coba menghindari Alice, tapi dia berada di depanku. Dia putus asa, tapi aku hanya menggelengkan kepalaku. Kau penipu yang egois. Tepat di saat itu, Tom berlari menghalangi antara aku dan Alice, sementara Henry membelaku. Apa? Kau ingin jadi Erik selanjutnya? Pergilah, dasar brengsek. Oh tidak, ku coba jelaskan pada mereka kalau Alice tak bermaksud menyakiti. Tapi mereka tak mendengarkan dan hanya menarikku menjauh darinya. Aku merasa sangat tak enak. Sepanjang hari itu, aku terus memikirkan tentang apa yang terjadi. Alice benar. Aku ini egois. Dia mungkin tak akan pernah melihat adiknya lagi karena aku. Aku harus pergi membantunya. Tapi saat aku sampai di kamarnya, teman sekamarnya bilang dia sudah ambil cuti tahunannya untuk pergi mencari adiknya. Oh tidak, dia pasti sudah tahu alamat rumahku entah bagaimana. Aku harus pulang, tapi bagaimana cara keluar dari sekolah? Ini bukan hari pengiriman susu. Aku sedang berpikir. Tom dan Henry mendatangiku, menanyakan kenapa aku bersikap sangat aneh. Ini dia, kurasa sebaiknya aku tak bohong lagi ke mereka. Guys, ada yang ingin ku sampaikan pada kalian. Aku sebenarnya perempuan. Kemudian kuceritakan ke mereka kenapa aku masuk ke sini sejak awal, bagaimana aku terjerat dengan Alice, dan sekarang dia pergi untuk cari rumahku karena adiknya mungkin berada di sana. Aku menunggu mereka marah, tapi sebaliknya mereka tersenyum lembut padaku. Itu rahasia yang cukup besar untuk ditanggung. Perempuan atau laki-laki ini tak mengubah apapun. Kau tetap teman kami. Mereka tidak marah padaku. Aku merasa begitu lega mengetahui bahwa aku tak perlu menyembunyikan apapun lagi dari mereka. Sekarang aku hanya perlu mencari cara untuk pulang. Kami bisa atas ini, pergilah dan tunggu dekat gerbang belakang. Dan kulakukan itu, tepat pada saat alarm kebakaran menyala, dan semua petugas gerbang yang berjaga lari ke arah sana. Beberapa detik kemudian, gerbang belakang tiba-tiba terbuka dan CCTV-nya mati, dan aku lewat saja dengan mudah. Untungnya, aku tiba ke rumah sebelum Alice. Jantungku berdetak kencang saat ku ketuk pintu rumah, lalu ibu dan ayah membukanya. Tak perlu dikatakan, melihat putrinya berdandan seperti prajurit laki-laki sangat membuat syok. Aku segera jelaskan ke mereka bagaimana aku diam-diam mengambil posisi Jack, dan wajah mereka makin merah padam. Teganya kau bohongi kami lalu secara ilegal masuk ke sekolah militer khusus laki-laki. Apa yang kau pikirkan? Tepat pada saat itu, Jack, kembaranku bergegas menuruni tangga. Dia langsung paham apa yang sedang terjadi dan membelaku. Ibu, ayah, ini adalah impian Taylor sejak dia masih kecil. Ini berbahaya kalau kau sampai ketahuan. Kau bisa dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja. Kemasi tasmu dan keluar dari sekolah itu sekarang. Di momen yang mencekam itu, Alice masuk. Jacob, apa kau di sini? Di mana kau sembunyi dariku? Aku berusaha menenangkannya tapi tak berguna. Seluruh kejadiannya kacau balau. Lalu tiba-tiba dia terdiam mematung, menatap ke arah tangga. Hah? Ada orang lain di sini. Seseorang berambut panjang halus, wajah dengan riasan cantik dan gaun yang sangat cantik. Itu adalah Jacob. Dia minta maaf ke orang tuaku atas perilaku kakaknya. Lalu kami semua duduk saat dia cerita bahwa sejak masih kecil, dia tertarik dengan hal yang berbau feminin. Jadi dia dulu sering menyelinap ke lemari ibunya dan memakai pakaian serta make-upnya. Pernah sekali orang tuanya memergokinya dan mereka sangat khawatir tentang perilaku menyimpangnya. Mereka memaksanya masuk sekolah militer dengan harapan membuatnya kembali lurus. Tapi tentu saja dia tak cocok di sana dan merasa muak diejek oleh Eric. Jadi saat dia melihat ada kesempatan untuk kabur tanpa ragu dia melakukannya. Memutus semua ikatan dengan sekolah dan juga keluarganya. Untung keluarga Walker menemukannya di hutan dan merawatnya dengan sangat baik. Tetap saja itu belum cukup. Dia perlu temukan jati diri. Jadi dia datang ke Jack. Kumohon padamu jangan membawaku pulang ke rumah lagi. Aku tak tahan dengan tatapan kecewa di wajah ibu dan ayah. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku tahu itu sulit, tapi kau harus pulang dan hadapi orang tuamu. Setelah mereka tahu perasaanmu, mereka akan mengerti. Ibu, ayah, aku minta maaf karena ceroboh. Tapi jadi tentara adalah impianku. Kumohon berilah aku kesempatan. Aku tak bisa membiarkanmu melakukannya. Tapi kau masih punya waktu sampai akhir semester sebelum mengemasi barangmu dan mengucapkan selamat tinggal. Itu saja. Sesaat kemudian ku dengar langkah kaki dari luar. Itu Ivy? Apa yang dia lakukan di sini? Kau menipuku. Aku sudah tahu kalau ada yang aneh di antara kau dan Alice. Tapi kau adalah perempuan? Untung bagiku aku sudah rekam semua rahasiamu di sini. Mari kita lihat bagaimana ayah akan menghukummu, penipu. Ini buruk. Aku dan Alice masuk ke mobilnya dan berkendara balik ke sekolah secepatnya.
Tapi kami datang kembali di situasi yang tak terduga. Kepala sekolah alias ayah Erik sudah mengemasi barang-barangnya. Dan ada seorang wanita asing dengan tatapan tajam duduk di mejanya. Tunggu, apa ini artinya kami punya kepala sekolah yang baru? Ya, ternyata tugas inspeksi yang datang ke sekolah untuk menyelidiki kepala sekolah kami atas tuduhan dia membiarkan perlakuan buruk dilakukan putranya terhadap siswa lain. Dan itu tak lain adalah Alice di sini yang sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk membantunya. Lalu bagaimana denganku? Ya, sebagai imbalan atas bantuan Alice, petugas memutuskan membiarkanku tinggal dan belajar di sini. Nyatanya, kepala sekolah yang baru bahkan punya rencana lain. Akhirnya ini akhir semester. Dan apa kalian tahu? Sekolah kami sekarang resmi menerima murid perempuan. Yang artinya aku sah jadi murid perempuan pertama di sekolah. Aku sangat bersyukur atas kepala sekolah yang baru. Sementara aku, Henry, dan Tom masih jadi kawan terbaik. Tentu saja, tak ada yang bisa menghalangi kami. Dan tentu saja orang tuaku tak masalah aku tetap tinggal karena aku tak harus menutupi identitasku lagi. Soal Jacob, dia nyatanya mendengar saran Jack dan pulang untuk bicara dengan orang tuanya. Mereka sangat terkejut melihatnya seperti itu. Tapi setelah dia curahkan isi hatinya ke mereka, mereka putuskan pelan-pelan menerima dirinya yang sebenarnya. Sedangkan kakaknya, Alice, kami jalani banyak hal bersama dan sekarang jadi sahabat. Mungkin ada getar rasa di antara kami. Tapi aku tak tahu, kita lihat saja nanti. Tinggal 3 langkah lagi. 3, 2, 1. Sophie! Ya ampun, ketahuan. Oke. Jadi, karena hari ini di sekolah aku merayu seorang teman untuk mencoba memainkan skateboardku. Tapi ayolah, bagaimana aku bisa tahu kakinya akan patah? Ups, aku sudah menelpon ayahmu dan dia mengatur pemindahan sekolahmu. Apa? Apa ibu anak-anak lain terlalu lebay seperti ibuku? Ayahku sering berpergian untuk urusan bisnis, jadi biasanya cuma ada aku dan dia. Tapi pada dasarnya kami cuma berduaan saja. Semua hal yang kulakukan sepertinya membuatnya kesal. Bermain skateboard atau berpesta, bahkan bernapas kurasa. Astaga, apa dia tidak ingat bagaimana rasanya menjadi muda? Atau dia terlahir sebagai kutu buku? Lalu setiap kali terjadi sesuatu, dia selalu menelpon ayah dan mengadu padaku. Ini dia. Oh, hai ayah. Sophie, semuanya sudah beres. Kamu akan pindah ke SMA Kings West minggu depan. Tapi ayah, aku tidak mau pindah sekolah. Kamu sendiri yang menyebabkannya, Bu Muda. Aku punya teman lama yang mengajar di sana. Aku sudah menyuruhnya untuk mengawasimu. Jadi, sebaiknya kamu jangan aneh-aneh. Hah? Dia pikir dia bisa membuatku takut. Terserah. Aku tidak takut pada guru yang rewel. Jadi, tibalah hari pertamaku di tempat ini. Dan guru yang teman ayah ini, Bu Janet Clark, tidak berhenti mewawancaraiku ke arahku. Dan dia terus memanggilku untuk menjawab pertanyaan bodohnya. Tidak, terima kasih. Aku perlu menghidupkan kelas yang membosankan ini. Jadi, ketika guru keluar ruangan, aku langsung mengoles vaselin pada tutup botol airnya. Lucu sekali melihatnya gagal membukanya dan berakhir dengan tangan yang kotor. Kemudian ketika dia bertanya kepada kelas siapa yang bertanggung jawab, aku menyeringai sambil mengangkat tangan. Di lain waktu, aku memasang terompet di kaki kursinya sehingga saat dia duduk terdengar suara yang sangat keras, seperti dia baru saja kentut. Hebat! Bagaimana bisa kamu membuat lelucon gila seperti itu? Kamu bakal lebih baik dariku. Hah? Aku membeku selama beberapa detik. Siapa cowok tampan ini dan kenapa aku tidak memperhatikannya sebelumnya? Ternyata dia adalah Dylan dan sepertiku, dia cenderung sering mendapat masalah. Kami sedang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat ketika aku merasakan sebuah tangan menepuk bahuku. Itu adalah Bu Clark. Dia membawaku ke koridor dan aku mengira dia akan memarahiku. Tapi yang mengejutkan, dia tak marah atau apapun. Malah dia bertanya apakah aku mengalami kesulitan. Aneh sekali. Keesokan paginya, aku hendak masuk ruang kelas ketika beberapa cewek populer menghentikanku. Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Lebih baik ketahui tempatmu, pemula.
Dia cuma orang biasa. Apa yang kamu pikirkan, Rebecca? Tidak mungkin Dylan menyukainya. Menjauhlah dari Dylan. Kalau tidak, permisi. Gadis angkuh ini baru saja berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Dan begitulah akhirnya kami saling menjambak rambut sampai aku berhasil memegang pergelangan tangannya dan hendak memberinya lemparan bahu pamungkasku. Lalu Bu Clark turun tangan. Si Ratu Lebah dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Lalu Bu Clark membawaku ke halaman sekolah untuk berjalan-jalan. Dia memberitahuku bahwa gadis itu adalah Rebecca, mantan pacar Dylan. Oh, betapa menyedihkannya. Becky masih belum move on dari mantannya. Kemudian Bu Clark melanjutkan bertanya apakah aku benar-benar merasa baik. Karena menurutnya pasti ada alasan di balik perilaku memberontakku. Cuma begitu, emosiku menjadi lebih baik. Dan aku mengatakan betapa aku benci pindah sekolah. Dan satu-satunya hal baik tentang tempat baru ini adalah Dylan. Dan apa kalian bisa mempercayainya? Dia sebenarnya memberiku beberapa tip merayu untuk membuat Dylan terkesan dan juga menyuruhku mengirimnya pesan jika aku punya masalah. Mungkin aku salah mengenai Bu Clark. Dia sebenarnya cukup keren. Dan aku mulai sering berbicara dengannya. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam dan melihat ibu di tempat tidurku. iPad di tangan, membaca buku harianku di sana. Ibu, ayolah. Apa kamu bisa memberiku privasi? Sophie, ada apa dengan acara skating menuruni bukit? Kamu mau mati? Itu bukan urusan ibu. Ibu terlalu rewel. Dia tidak mengizinkanku memakai pakaian yang kuinginkan atau bahkan menjadi fangirl terhadap idola yang kusuka. Merasa sangat kesal, aku menelpon Bu Clark untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Dia sangat pengertian. Lalu dia berkata, orang dewasa terkadang juga melakukan kesalahan dan kali ini ibuku yang salah. Kemudian aku berkata aku harus mendaftar untuk acara skating karena aku masih muda dan oleh karena itu aku harus berjuang untuk impianku. Aku berharap ibu memahamiku sepertimu. Kamu pasti menjadi ibu yang luar biasa. Anak-anakmu sangat beruntung. Dia terdiam sesaat lalu memberitahuku bahwa dia sangat ingin menjadi seorang ibu. Tapi dia sudah bercerai dan tidak punya anak. Adopsi aku. Aku lebih suka menjadi putrimu daripada putri ibuku. Lalu dia tersenyum lembut padaku. Berkat Bu Clark, kehidupan rumah tanggaku yang pengap terasa sedikit lebih baik. Sementara di sekolah, berkat perjodohannya, Dylan dan aku sekarang menjadi pasangan. Hore! Rebecca selalu menatapku kotor sepanjang waktu di kelas. Tapi sial, sayang. Dan hari jadi 1 bulan kami akhirnya tiba. Hari ini Dylan mengajakku makan sushi. Nyam. Tapi aku baru makan 1 gigitan ketika sosok yang aku kenal bergegas mendekat. Ibuku memelototi Dylan, lalu menyeretku pulang. Jangan pernah bicara lagi dengan anak nakal itu. Dengarkan aku. Pengacau seperti itu cuma memberikan pengaruh buruk. Putuskan hubungan dengannya secepatnya. Ini gila. Tapi untungnya Dylan mengabaikan kegilaan ibuku dan kami terus pacaran secara diam-diam. Namun suatu pagi, aku mengirim SMS dan menelpon Dylan beberapa kali tetapi tidak ada balasan. Apakah ada yang salah? Kami baru saja mendapatkan kencan terbaik tadi malam, tapi sekarang seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bergegas ke sekolah mencari Dylan. Dengan cemas bertanya kepada semua orang apakah mereka telah mendengar sesuatu darinya ketika Rebecca tiba-tiba mendekatiku. Dylan bisa saja mati berkatmu. Sepertinya kamu dan ibumu memang sama-sama gila. Oke, jadi ternyata setelah Dylan mengantarku setelah kencan kami, dia mengalami kecelakaan. Untungnya dia tidak terluka parah, tapi dia yakin seseorang telah merusak remnya. Ketika dia berhenti sebentar di kedai dekat rumahku. Dan iya, itu pasti ibuku. Karena dia juga melihatnya meninggalkan toko. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia menghancurkan hidupku. Dylan putus denganku tepat setelah itu. Tidak mungkin aku tetap ada di dekatnya. Jadi aku mengemasi tas dan melarikan diri ke satu tempat yang aku rasa aman. Dan disinilah aku, di rumah Bu Clark. Akhirnya damai dan tenang. Oh, apa ini? Dia terlihat sangat cantik ketika dia masih muda. Aku membalik beberapa halaman lagi. Ya, kenapa pria ini mirip ayahku?
Lalu aku melihat coretan, Janet Bob selamanya. Hah? Itu ayahku. Jadi dia bukan cuma teman lamanya, dia adalah mantannya. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Mungkinkah dia ibu kandungku? Mungkin ayah mengizinkanku pindah ke sekolahnya agar kami bisa bertemu kembali. Maafkan aku pasti terlalu banyak menonton drama TV. Tapi sejujurnya, betapa menakjubkannya jika dia adalah ibuku. Ibu kandungku benar-benar mimpi buruk. Aku pergi ke dapur untuk melihat Bu Clark menyiapkan makan malam, dan mau tidak mau berseru. Bu? Dia menjadi sangat emosional, lalu menarikku ke dalam pelukan hangat dan memanggilku putrinya. Tiba-tiba telepon berdering. Itu ayah. Dia menyuruhku segera pulang atau dia tidak akan memberikan uang saku. Bu Clark menyuruhku untuk tidak khawatir dan pulang. Tetapi aku harus menunjukkan sikap agar ibu tahu bahwa aku tidak akan mundur dengan mudah. Jadi sejak saat itu, begitu aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku tanpa melihat ke arah ibu. Dan juga setiap kali dia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, aku terus membalas dengan, "Ada apa denganmu? Guruku menyuruhku melakukan itu." Jadi berhentilah bereaksi berlebihan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, ibu menelpon ayah. Lagi. Aku melaporkannya kepada Bu Clark seperti biasa, dan dia memberitahuku bahwa jika aku ingin ayah berhenti mendengarkan ibu, aku harus memberitahunya bahwa dia selingkuh. Apa? Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah Bu Clark masih mempunyai perasaan terhadap ayahku? Apakah dia hanya bersikap baik padaku sehingga dia bisa kembali ke kehidupannya? Setelah itu aku tidak banyak bicara dengannya dan berusaha menghindarinya di sekolah demi keamanan. Namun suatu hari setelah pelajaran aku menemukannya menunggu di lokerku dengan wajah murung. Dia bilang ini hari ulang tahunnya, tapi seperti biasanya dia tidak punya siapapun untuk merayakannya. Seandainya saja kamu berada di sisiku tahun ini, putriku. Jadi aku setuju untuk pergi makan malam bersamanya. Dan demi kenyamanan, aku membuat reservasi di restoran ibu. Mungkin ini bukan ide yang buruk. Maksudku, Bu Clark mungkin bisa menjelaskan beberapa hal padanya, kan? Mereka mungkin bisa ngobrol banyak. Tapi begitu Bu Clark masuk, wajah ibu menunduk. Janet, apa yang kamu lakukan di sini? Restoran kami sudah penuh dipesan, silakan pergi. Keduanya berdebat sebentar dan aku tidak tahan lagi. Kenapa ibu begitu kasar? Dia guruku. Ibu kemudian pergi dengan marah sementara Bu Clark dan aku mengabaikannya dan melanjutkan rencana ulang tahun kami. Tapi saat dia sedang makan hidang lobster panggang, tiba-tiba mukanya jadi aneh, kemudian muntah. Kami membawanya ke ruang gawat darurat dan dokter mengatakan ini disebabkan oleh air pekak, obat pemicu muntah. Siapa lagi yang harus disalahkan? Bagaimana ibuku bisa begitu kejam? Sophie, aku baik-baik saja. Aku yakin ibumu tidak bermaksud jahat. Ibu tampak geram dan bergegas menghampiri Bu Clark. Aku harus menariknya kembali dan kemudian aku mengatakan dia tidak pantas menjadi ibuku. Dia terdiam dan menangis terseduh-seduh. Tapi sudah terlambat. Aku mengumumkan aku akan pindah rumah dan tinggal bersama Bu Clark saja. Jadi aku pulang dan langsung berkemas, lalu pergi. Tapi ibu tidak berhenti mengikutiku sepanjang minggu itu. Itu sangat menjengkelkan. Jadi, Bu Clark punya ide baru. Kita harus pindah ke suatu tempat di mana ibu tidak bisa menemukan kita. Hah? Apakah itu agak terlalu mendadak? Tapi hanya dengan cara ini aku bisa menyingkirkan ibuku yang aneh. Jadi, kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bu Clark merawatku dengan baik dan menyelesaikan semua prosedur perpindahan sekolahku. Beberapa hari pertama sangat menyenangkan. Kami bersenang-senang bersama. Namun, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Seperti dia memberiku pizza setiap hari. Cuma pizza dan pizza. Dia juga memaksaku memakai pakaian usang ini dan memanggilku pangsit, nama panggilan yang aneh. Awalnya aku hanya bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu, tetapi kemudian hal itu mulai menggangguku, jadi aku memintanya untuk berhenti. Tapi yang mengejutkanku, dia mulai menangis. Sepertinya aku terjebak dengan panggilan jelek ini.
Segalanya di rumah tampak tidak menyenangkan dan sekolah baru sama buruknya. Sejak hari pertama, aku kembali menjadi sasaran gadis-gadis jahat. Namun suatu hari, ketika mereka mencoba menghentikanku melewati mereka, salah satu wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Hah? Bukankah itu kaos lama Alice yang kotor? Alice siapa? Kau tahu Alice? Si bodoh itu. Dia memakai kaos yang sama persis dengan tulisan smart tercetak di atasnya. Aku mengingatnya dengan jelas ketika aku sering menertawakannya betapa kurang ajar gadis bodoh yang mengenakan kaos sambil berkata smart. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan bekas puntung rokokku ditutupnya masih ada. Tapi dia sudah mati. Kemudian mereka semua saling memandang dengan ketakutan dan lari. Hah? Rasa dingin merambat di punggungku. Aku tidak tahu siapa Alice ini dan aku tidak mau tahu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah aku harus segera keluar dari tempat ini. Jadi aku bergegas pulang untuk mengemas barang-barangku sebelum Bu Clark pulang kerja. Tapi sudah terlambat. Pangsit, kamu mau kemana? Kamu harus tinggal bersama ibu. Kemudian dia segera mengunci pintu, menyeretku masuk dan mulai bertingkah seperti psikopat. Makanlah pangsitku, kenapa kamu begitu sedih? Ini pizza seafood, kesukaanmu. Maaf tidak membiarkanmu makan sebelumnya, tapi sekarang kamu dapat memperoleh semua yang kamu mau. Aku akan membelikan ini untukmu setiap hari. Karena panik, aku tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan wanita gila ini ketika seseorang menendang pintu. Itu adalah Dylan, diikuti oleh orang tuaku. Sophie, ini dia anak kami. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mendorong Janet menjauh dan langsung berlari ke arah mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku memutuskan untuk menyelidiki kasus remku yang rusak lagi. Karena beberapa hari setelah kecelakaan itu, aku kembali ke kedai. Dan seorang kasir bertanya apakah aku dan ibuku pulang dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dia melihat seorang wanita yang mengaku sebagai ibuku, berjuang dengan sepeda motorku. Bilang ada masalah dengan sepeda motorku. Kedengarannya terlalu mencurigakan, jadi aku meminta mereka untuk memeriksa CCTV. Dan pelakunya bukan ibumu seperti yang kita duga, tapi dia. Hah? Kenapa? Dia membantu menjodohkan kita. Kenapa dia mau menyakitimu? Entahlah, mungkin dia mau semua orang salah paham dengan menyalahkan ibumu. Untungnya ponsel kita masih berbagi lokasi sejak kita kencan, jadi aku menemukanmu tepat waktu. Terima kasih banyak, Dylan. Ayahku dengan marah menatap Bu Clark. Janet, hubungan di antara kita sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Tolong tenangkan dirimu. Konyol sekali. Menurutmu siapa yang berasumsi kalau semua ini tentangmu? Pangsit adalah milikku. Dia putriku dan dia tinggal bersamaku. Ia menangis terseduh-seduh, lalu mengakui semuanya. Mulai dari merusak sepeda motor Dylan hingga memasukkan obat muntah ke dalam makanannya sendiri untuk membodohi orang. Aku sudah mencoba semuanya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang lembut seperti dia bisa melakukan hal seperti itu? Setelah kebenaran terungkap, semuanya perlahan jadi masuk akal. Aku pulang ke rumah, tapi tetap saja pikiranku terus melayang kembali kepadanya. Dan kenapa dia melakukan itu? Sampai suatu hari, aku pulang dari sekolah dan terkejut melihat wanita itu duduk di sofa ruang tamu kami sambil minum kopi bersama ibu. Sejujurnya, aku agak takut saat melihatnya, tapi dia tidak terlihat tidak stabil seperti sebelumnya. Ternyata dia baru saja kembali dari unit psikoterapi. Dia menderita masalah kesehatan mental sejak Alice, putrinya, meninggal. Alice atau Pangsit adalah seorang remaja yang keras kepala, sama sepertiku. Dan karena ketegasan ibunya, dia pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Dan tidak pernah kembali karena dia mengalami kecelakaan mobil yang parah malam itu. Jadi, begitu Bu Clark melihatku, tanpa sadar dia ingin mengubahku menjadi putrinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sophie, aku benar-benar minta maaf atas rasa sakit yang aku timbulkan padamu. Aku membiarkan kesedihan menguasai diriku dan akibatnya aku menolak menerima betapa gelapnya tempat yang aku tinggali. Remaja itu rumit, tapi cobalah untuk lebih berpikiran terbuka dan tunjukkan cinta dengan cara yang benar. Sophie anak yang baik.
Dan aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Dan semuanya berakhir dengan baik. Meski aku dan ibuku terkadang masih berdebat, kini kami berdua tahu cara mengendalikannya. Aku juga belajar berbagi banyak hal dengannya sehingga kami menjadi lebih dekat. Dan sekarang, saat dia menelpon ayah, tujuannya bukan lagi untuk mengadu padaku, tapi untuk membicarakan bagaimana hari-hari kami. Ngomong-ngomong, aku juga tidak perlu pergi kencan rahasia lagi. Dia pangeran menawanku. Berapa kali aku katakan padanya untuk tidak menghidupkan mesin.